Ini mau bahas apa nih? Mau bahas Jav ya? Gue ada bahas beberapa. Pertama gue mau ngasih tahu tentang Zoom. Kalau aja deh duluan. Gue bacot duluan lah. Gue mau bahas tentang Zoom. Lu tahu nggak sih ternyata gue beli headset 600.000 demi Zoom. Bajingannya ternyata Zoom itu nggak bisa pakai headset kalau pakai komputer. Kenapa? Suara semua pada down. Gue nggak ngerti kenapa. Gue ada beberapa teman beli headset yang dari yang 500.000 sampai 2 juta. Sekarang malah dia bilang dengan teknologi update-nya si Zoom ini, begitu dicolok, malah suaranya sih kita dengar jelas, kita juga ngomongnya jelas gitu. Tapi begitu di hasil rekamannya pada menurun, gue nggak ngerti kenapa. Dan gue merasakan itu. Setting jadi kali ya, gue beli 500.000 sih sebenarnya. Setting sih kayaknya. Oh. Kayak setting deh itu. Soalnya ada settingan si audio si Zoom itu. Nggak ngerti, udah tapi semua orang gitu. Termasuk gue pakai headset sama lu yang kalau murah. pakai PC ada sound card nggak gitu-gitu. Kayaknya itu pengaruh sih kalau soal audio ya. Oh enggak, gue langsung colok aja sih. Langsung colok kan. Nah, maksud gue paling berarti settingan si audio di Zoom-nya gitu. Karena gue pakai headphone, pakai apa aja, everything fine sih. Oh mungkin. Dan ternyata gue kalau di Zoom dengan mulut gini doang, nggak di setting ya, gue nggak ngerti settingannya, lebih jelas sih. Ada settingan yang... Oh ini apa, suara dari laptop gitu ini? Pakai mic laptop gitu maksudnya? Ya justru ini gue nggak pakai mic apa-apa. Kemarin gue beli Logitech, gue coba pakai, nggak berhasil coy malah. Gue tanya sama Ibu El Sarif itu juga pada nggak ngerti, gue juga nggak ngerti. Lo masuk ke setting deh, Om. Itu ada audio settingannya. Dia langsung ada tuh. Headset ini sih kecil suaranya gitu kan. Iya. Makanya gue pakai mic lagi gitu kan gitu. Di ini bawah sini gitu. Makanya. Halo, kedengeran kah? Iya ada. Bagus kok suaranya. Nah, makanya tapi kemarin di hasil recordingnya itu nggak jelas, makanya gue kesel. Oh. Nah, ini si AB udah muncul nih. B, lu ditungguin B dari tadi B. Lu nggak tahu lu di pisu-pisu. Bang AB. Nah, ini kita hari ini, Bang Alizon, aku belum tahu Bang apa kabar. Hari ini kita mau ngebahas gue udah seminggu gabung sama grup Telegram yang sub dan kejar jam tayang. Gue lihat mereka sih nggak tahu sih di grup gue belum apa-apa ada masalah. Jadi di grup gue itu katanya harus setelah 5 menit baru nge-like, komen dan segala macam. Jadi ada yang marah gitu. Sampai ada yang kalau misalnya itu harus jamnya yang di pojok kanan bawah terus dikeluarin gitu. Pokoknya seru banget deh. Gue agak ketawa-ketawa sih sebenarnya. Cuman menarik bagi gue karena katanya sih membantu banget dari yang gue nonton. Bang Abe ikut yang kejar jam tayang. Jadi dia jadi satu orang itu nonton 5 jam, ada 30 peserta dengan estimasi bisa sampai 1.500 jam tayang naik. Kita pengen nonton, kita pengen denger gimana sih menurut beliau dan bagaimana menurut Bang Hendra. Ini kayak open fighting. Iya nih. Ini ya sama kayak yang tadi udah dibilang ya, maksudnya biar nanti tanggapannya dari Om Hendranya aja. Saya cuman sharing aja nih yang kemarin itu kan udah masuk di 2 grup gitu. Jadi kayak yang perlu dikirim itu screenshotnya, jadi kayak history, which is satu orang itu di grup itu tuh nggak mungkin cuma pasti punya lebih dari 3. Yang terdiri dari 1 itu akun utama udah pasti yang ada video-videonya, dan 2 lagi itu yang mereka pakai untuk view. Nah, persyaratan yang di grup itu video yang dipakai untuk view harus ada subscriber minimal 1, harus ada video minimal 2. Gitu. Jadi biar tidak dianggap spam. Nah, cara kerjanya itu mereka jadi untuk yang kita daftarin untuk ini aja, yang akun utama. Akun utamanya misalkan si AB Jalan Mulu. Oke. Udah, nanti ada pendaftaran yang lain lagi, akun keduanya itu Papa Sensei dan seterusnya gitu. Nah, terus di situ didaftarin juga untuk playlistnya apa namanya gitu. Jadi kita itu benar-benar ngetik atau copy paste supaya CEO-nya yang punya channel itu jalan gitu. Jadi misalkan Papa Sensei gitu, ya udah kita
ketik itu Papa Sensei, oh ini langsung keluar Papa Sensei, kita langsung masuk ke playlistnya apa di Papa Sensei yang 5 jam, karena kita rencananya kan battle 5 jam tuh, cuman ya 5 jam lebih, paling lebih doang, itu toleransinya 5 jam 2 menit lah gitu. Nah itu yang didapat itu memang estimasinya kalau misalkan ada 10 orang jadi 50 jam gitu ya, 10 orang penonton sama kita 11 berarti harus 50 jam. Nah tapi kenyataannya kayak yang tadi itu kan udah dicek kayak gitu, seminggu itu tuh harusnya itu dapat kemarin bisa 200 jam harusnya ya. Cuman kemarin itu tuh cuman ketulis kalau di pukul rata itu cuman dapat sekitar 13 orang gitu. Nah, saya tanya lagi sama admin yang di sana, yang di Telegramnya. Pak, apakah ada yang salah untuk perhitungan jamnya kayak gini, jam tayangnya? Katanya menurut mereka, oh enggak, itu emang makanya itu yang perjuangannya di situ gitu. Jadi ya setidaknya kita udah ngasih 5 jam, 5 jam, tapi ada beberapa mungkin yang mungkin di hold YouTube kah atau di apa dari YouTube-nya sendiri perhitungannya gimana, itu yang saya juga belum dapat pastinya sih, karena mereka emang saya nggak dapat dari adminnya itu jawaban yang masuk ke logika saya gitu. Mungkin dia pakai algoritma YouTube ya, saya nggak baca algoritma YouTube kayak gitu sih. Cuman ya emang kita di situ tuh begitu selesai playlist, misalkan kita kasih jangka waktu seminggu, tanggal 1 sampai tanggal 7. Oke, dalam seminggu itu kita mesti beresin itu berapa playlist orang. Nanti udah situ kasih jeda berapa hari, 2 hari. Kita mulai lagi sesi keduanya. Seminggu lagi gitu. Jadi kalau misalkan yang pada join kayak gitu tuh otomatis pasti bakalan punya lebih dari 2 account. 2 account untuk view-nya doang ya. Ada yang pakai 10 account, dia punya 10 account gitu hanya untuk view-nya aja. Jadi kalau untuk sesi berikutnya, karena kalau misalkan yang udah dipakai ternyata udah di-subscribe gitu kan, nah itu nggak bisa. Jadi mau mesti yang belum di-subscribe. Gitu. Makanya kemarin kan Om Diki kan saya tanya, Om join nggak Om? Oh masih, kalau ada yang bingung, apa yang kira-kira bingung gitu. Maksudnya ya, kalau saya sih karena emang tidak mengganggu aktivitas untuk yang history channel saya yang utama, ya nggak masalah sih, mau di clear history, mau diapain ya terserah. Makanya kalau misalkan pas ada dari situ Om Diki mungkin nanti kita bisa sharing juga aja kalau misalnya ada yang mau ikutan gitu. Atau kita bisa juga bikin di grup situ aja. Oke, tapi gini nih, gue baru karena gue belum yang situ, gue baru sub yang for sub ya. Gue salah sih sebenarnya, karena gue nggak ngerti. Kemarin tuh masalah banget karena dia punya peraturannya agak ketat ya. Gue tuh Telegramnya aja belum ada mention gitu tuh. Apa sih namanya tuh? Nah terus dia tuh permasalahan itu, gue bingung caranya, gue gak tahu ya. Dibantu sama si Om ini gitu. Cuman jadi masalah itu adalah ternyata ada beberapa orang mempermasalahkan hal-hal yang sangat kecil. Misalnya belum nge-like, belum 5 menit udah nge-like, komen atau apa gitu, langsung diributin, disuruh ulang. Sampai bingung gitu. Terus ya itu katanya ada yang belum view dari sebelumnya gitu. Ya itu sih ya agak masih ada masalah sih firasat gue. Tapi ya nggak tahu jam tayang makanya berguna atau nggak. Kalau di gue punya sendiri di YouTube Studio gue, setelah gue perhatikan nggak gitu signifikan walaupun 45 orang loh. Peter, sorry, Nah, Peter kedengeran suara nggak? Peter kedengeran nggak? Peter kencang tuh kayaknya tuh subscribe-nya. 1.400 lebih loh dia. Iya 1.400 lebih. Nggak kedengeran. Nah. Ya Om Hendra gimana Om Hendra? Ini kita mau dengerin dari Om Hendra dulu karena bagi gue kemungkinan tuh jelek kalau subscribe tuh. Soalnya bahaya tuh subscribe menurut gue. Udah belum? Udah lawan Om Hendra. Enggak gue Oke, kasusnya gue tahu sih, dan maksudnya gini, ini dari kesoktahuan gue ya, jadi jangan ada yang berpikiran gimana-gimana, ini soktahuan gue dari channel gue juga. Jadi gini, Be, tadi kalau lo nanyain soal kenapa sih gue lihat di analitik skor gue sekian, tapi ketika gue ke public watch hours-nya si monetize, kok nggak sama sih, gitu kan? Ya nggak? Jadi gini, kalau kalian ke analitik, terus show advance mode,
habis itu pindahin dari 28 hari atau berapa setahun ke lifetime, itu akan dikasih lihat analitik yang lagi berjalan real time-nya, counting per hari, per jam lu lagi buka, dia kasih lihat. Tapi di public watch hours yang dimonetize itu, halaman monetize, itu pencatatannya. Itu pencatatannya. Jadi misalkan gini, hari ini di activity gua itu yang di analitik, misalkan ada tercatat 24 jam. Tapi di public watch hours gua baru 10. Kenapa? Pencatatan 10 itu pencatatan hari kemarin. Begitu sudah masuk jam zonanya si Google itu sendiri, pencatatan yang 24 ini akan masuk dan nambah otomatis ke public watch hours itu sendiri. Tapi sembari dia buka yang 24 ini berjalan, dia juga nggak bego. Dia lihat IP yang nonton, dia lihat gimana lu muter. Nih sekarang gue kasih tau aja, yang namanya dunia internet. Lu mau main subscribe, lu mau bikin account sebanyak-banyaknya dan segala macam, IP lu itu kecatat. Lu bisa ke tracking dan semua orang tahu. Jadi lu mau ganti akun 5 kali, 6 kali, tapi masih pakai handphone yang sama, IP-nya tetap satu, bro. Ketahuan. Akhirnya apa? Kalau yang lu bilang tadi di grup tadi, mereka nontonin 5 jam, begitu ada orang naikin lagi, ganti sesi, ganti akun yang lain. IP-nya tetap satu. Udah gitu dilihat YouTube lu playlist play 5 jam berturut-turut, YouTube juga nggak bego. Dia pengen orang nonton di YouTube. Cuman nggak 5 jam juga secara beruntun orang nongkrong di YouTube. Itu pasti bot. Itu pasti yang nggak benar. Makanya kenapa angka lu di lifetime yang analitik advance mode-nya 1.300, di pencatatan cuma 604 sekian ya, 641 something gitu. Betul. Ini masih dinilai sama YouTube dan dia lihat itu di tracking semua yang nontonin lu itu dilihat. Ini masih IP yang sama. Ini masih yang kayak begini. Oh, itu beberapa akhirnya nggak bisa masuk ke public watch hours. Sama kayak misalkan gini, gue bikin account, gue upload video, habis itu gue pasang iklan. Tahu kan di YouTube bisa pasang iklan, gue bisa bayar, iklan gue naik. Itu kalau lihat di analitik, si analitik yang advance mode ya, itu view gue bisa sampai 40.000 jam. Tapi masuk nggak ke public watch hours? Nggak masuk. Jadi yang pasang iklan, yang pakai bot, yang minta tolong kayak gitu-gituan, yang nggak logik, itu nggak akan masuk dan YouTube itu lihat. Mereka nggak bego. Deskripsi lu apa, judul lu apa, mereka aja baca. Video lu ngomongin apa aja mereka baca. Mereka dengerin semua. Makanya kudu hati-hati. Nah, yang punya gua itu real time. Jadi gini, gua nggak pakai orang buat playlist gitu. Emang orang nonton aja. Antara analitik gue yang advance mode sama pencatatan gue itu selalu selisih dan selisihnya selalu sama dan tiap hari selalu upgrade. Kenapa? Emang sesuai. Jadi kan emang per hari dia lihat nih, oh pencatatan lu sekian. Besok waktu pencatatan ya dia kan tulis masukin reel segitu karena yang nonton emang real. Nah, jadi gue dari kemarin nih pas banget nih ada momen bulan puasa ini nggak tahu kenapa resep lagi banyak yang cari. Gue lumayan cepet naik nih. Tiap hari gue nambah 30 jam tayang per hari. Dan itu sesuai. Gue udah perhatiin selama hampir sekitar 2 minggu ini. Misalkan pencatatan ya, gue bilang bukan yang si advance real time. Pencatatan itu yang udah di monetize public watch hours yang udah total. Itu misalkan 2.500, let's say. Di yang analitik yang tadi lu contohin itu yang advance mode, punya gue itu 2.530. Jadi selisih gitu, karena yang nambahnya per 30 ya. 2.530, di pencatatan gue baru 2.500. Begitu masuk hari besok, yang di pencatatan itu 2.530, yang di real time-nya 2.560. Karena emang per hari nambahnya 30 jam. Nanti begitu besoknya lagi, yang di pencatatan naik jadi 2.560, yang di real time-nya jadi 2.590. Itu selalu kayak begitu. Nah, tapi kalau udah selisihnya udah sejauh yang kayak lu bilang itu, yang lu liatin contoh, itu pasti something happen. Itu udah pasti trouble. Mereka lihat. Even sub for sub, mereka tahu, apalagi timingnya bersamaan. Udah gitu orang itu aja, nih habis dia subscribe si orang ini. Kan lu kalau di grup pasti gitu, masuk, subscribe, ada yang masuk lagi, subscribe. Ini orang subscribe orang mulu nih. Sedangkan subscribe itu juga dilihat. Jadi gini, lu kalau nonton video aja nih, lu baru buka videonya, lu langsung like, itu nggak akan masuk notifnya ke orang itu. Tapi lu harus nonton dulu, begitu lu udah nonton 3 menitan, lu like, baru notifnya masuk tuh. Habis itu lu komen, baru masuk. Nah, sama. Subscribe juga gitu. Jadi kayak orang baru buka, oh ini ya channelnya, oke gue subscribe. Itu YouTube udah ngeliat. Apalagi dia nggak pernah nontonin video kita. Gitu. Jadi yang gue tahu nih, soal masalah sub for sub sama yang nonton-nonton itu, dilemanya kayak gitu. Jadi gini, nonton playlist bagus sih. Cuman nggak di-repeat terus yang sampai akhirnya over kayak gitu. Apalagi lu bilang sampai 5 jam, itu menurut gue over. Itu over banget.
Cukup sekali. Jadi misalkan gini, kayak Om Diki punya playlist satu nih, isinya ada 20 video. Ya udah, kasih ke kita. Kita nonton. Tapi sampai video ke-20 habis, ya udah, dan selesai. Lu mau nonton lagi besok, nonton lagi. Sekali lagi itu doang, sampai 20 selesai. Besok lagi, kayak gitu. Itu masih dihitung. Jadi kayak emang lu nonton. Jadi kayak lu orang normal yang memang nonton playlist itu dan ngikutin. Tapi lu kebayang nggak sekarang? Sekarang kita nggak ngomongin komputer nih. Logik nggak Itu sih? di tetap masuk hitungan ya Om? Itu masuk hitungan kalau kayak gitu. Walaupun tiap hari, maksudnya 20 dalam 24 jam tonton 20 video, oke, udah lewat 24 jam tonton lagi 20 video masuk. dengan playlist yang sama. Itu masuk. Let's say kayak gini. Om Diki kan ngajarin soal bahasa Jepang. Ya dong. Ada materi misalkan bab 1 sampai 20. Lu nggak mungkin dong sekali nonton 1 sampai 20 lu langsung ngerti semua. Besok lu nonton lagi. Jadi ngerti nggak? Di YouTube akan melihatnya emang lu menyimak. Beda sama yang lu nonton 20 ini lu ulang terus-terusan selama 5 jam. Lu emang nggak ke toilet, lu emang nggak makan, lu nggak tidur, nggak apa. Nggak masuk akal. Itulah yang masuk kategori bot. Udah pasti masuknya bot itu. Lu looping gitu apalagi. Udah gitu ada jeleknya. Lu kan nggak tahu orang-orang. Nah, YouTube tuh sampai ngedengerin. Jadi gini, misalkan lu ngeplay playlist gua, tapi lu mute speaker lu. Karena kan mikirnya lu mau tidur. Nanti kalau ada suara masak, ada suara tutorial berisik dong. Lu mute videonya, YouTube tahu itu lu cuma ngeplay doang, lu nggak nonton. Iya. Itu nggak dihitung, men. Iya, itu nggak dihitung. Minimum volume itu 1/4 yang kiranya orang normalnya dengar. Jadi hati-hati banget. Itu semua ketahuan. Gitu sih. Lu kalau mau lihat analitik sama, gue juga beda. Tapi bedanya tuh make sense gitu. Kayak emang ya sesuai. Gue coba share screen ya. Gue kasih lihat yang punya gue. Wah, Om, boleh dibagi share screen nggak? Om Dix. Hendra, nanya dong. Yes, hadir. Kalau Raja View itu dihitung apa enggak? Gue nggak rekomen Om pakai gitu-gituan. Agak serem Om. Agak serem. Oke. Karena tapi kan itu yang nonton kan real people. I know, real people emang real people. Cuman balik lagi, yang kayak Raja View itu sebelumnya udah banyak sih, yang ngakal-ngakalin. YouTube tuh kenapa bikin regulasi baru terus? Itu karena dia ngelawan orang-orang yang ngakal-ngakalin kayak beginian, gitu loh. Jadi dia pasti tahu banget. Cuman tinggal tunggu aja nih, timingnya kapan sih kenanya gitu. Kalau nggak kayak gitu, YouTube kecolongan terus pasti, karena everybody pengen jadi YouTuber, karena mikirnya kalau udah ada ads, duitnya gede segala macam. Gue info dikit aja, ads itu duitnya nggak bakalan gede. Duitnya itu dikit, hitungan YouTuber itu banyak duit dari mana sih? Rata-rata kalau udah punya personal branding, dia bisa dapetin endorsan, dia bisa dapetin brand-brand yang diiklanin. Duitnya paling kencang dari sana. Tapi kalau masalah ads-nya sendiri, duitnya itu nggak gede. Gue punya beberapa teman juga udah pada monetize, uangnya nggak seberapa gitu. Jadi banyak orang yang tapi tergiur karena lihatnya YouTuber tuh enak, udah gitu kerjanya gampang, lu nggak ngantor, lu mikirnya kayak di rumah segala macam. Nah, pemikiran ini yang salah, akhirnya nyaranin banyak hal nih, kayak masih macam-macam ini itu. Menurut gue itu apa ya? Percaya sama satu hal lah, misalkan nggak ada yang bisa lu dapetin dengan instan menurut gue. Dan kalaupun lu dapetin instan, lu pasti cepet jatuhnya deh. Itu kayak hukum alam yang selalu ada menurut gue. Jadi kayak ya enjoy the proses aja sih saran gue. Gak usah terlalu banyak bingung mau lompat sana lompat sini kayak gitu. Kisaran ads yang sedikit, wah macam-macam nih Om. Kalau ads yang sedikit nih ya, maksudnya nggak gede lah. Tergantung, itu sih beda-beda ya. Tergantung dari subscriber sama viewer kita dan segala macam. bukannya paling dikit segala macam. Misalnya kayak gini, Deddy Corbuzier itu per bulan itu paling dikit 50 juta, paling gede kalau nggak salah 2M kata dia, kata Social Blade ya. Cuman kan lu bayangin timnya dia juga gede coy. Walaupun kita bilang 5 juta itu gede bagi gue, tapi ternyata dia kan ada tim yang editornya, ada yang bikin ceritanya, itu yang mesti lu pikirin juga sih sama operasional. Jadi relatif sih benar kata Om Hendra. Ini dia itu kalau levelannya dia Om, dia nggak mikirin ads-nya Om. Duit ads itu paling cuma buat bayar tim produksi Om. Dianya dapat dari mana? Brand yang manggil dia. Dia dipanggil sama siapa dari situ. Dan dia kan punya manajer yang ngatur gitu. Basically dia tetap gimana pun juga selebriti.
Gitu. Udah gitu, nah salahnya kalau orang lihat yang kayak gitu, tergiurnya gitu, balik lagi basicnya. Dia belum punya YouTube, juga dia udah punya fans. Begitu dia bikin YouTube, dia tinggal ngomong di sosmed. Woi, gue bikin YouTube nih. Cepet, 1.000 subscriber, kentut doang, kelar itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Personal branding itu harus keluar dari diri sendiri, dan itu emang butuh proses. Nggak segampang itu menurut gue. Ya, kayak orang ngeliat gue langsung tahu di gue gendut. Itu personal branding. Iya sih, YouTube emang pengaruh dari view-nya. Maksudnya jumlah sub nggak pengaruh, bener. Cuman kan kalau subscriber-nya banyak, udah gitu subscriber-nya real ya, real netizen. Bedain ya, yang benar-benar subscribe, yang cuman teman-teman kita subscribe, yang tapi nggak nonton video kita, sama yang benar-benar netizen. Yang nonton lu itu pasti mereka rutin. Lu nggak usah upload juga mereka nungguin, bahkan komen di video lama. Kapan posting lagi? That's why kenapa gue pasti sambungin antara viewer sama subscriber itu dua-duanya bakalan pengaruh sama penghasilan. Pasti pengaruh banget gitu. Jadi gue mau nambahin nih, yang subreal pasti ngaruh, bukan gitu. Maksud si Om tuh begini, orang di YouTuber tuh belum tentu pasti nge-sub yang pasti ya, tapi kayak dari Kobusier, yang nonton lebih banyak daripada sub dia. Tujuan lu tuh ke situ, yang penting lu bener-bener membuat. Kemarin kan yang terakhir tentang retensi, nah itu tuh bener ngaruh banget. Ini Om Jono nih. Nah ini Om Jono nih unik nih, gue mau ngasih tau dulu Om Hendra. Om Jono ini kesulitan katanya mencari narasumber katanya. Mencari narasumber, terus katanya yang jadi kayak tour leader disuruh ngomong, pemakan materi segala macam. Nah lu mesti berguru nih Om Jono sama Om Hendra. Om Hendra tuh udah ilmu asam garamnya udah luar biasa, makanya jadi asam. Kagak lah. Om, sorry, lu boleh kasih gue akses nggak buat share screen? Boleh. Gimana caranya? Jadiin gue... Di-assign jadi co-host. Oh, oke. Assign jadi co-host. Maaf ya, gue agak gaptek nih. Om Wahyu nyimak aja kayaknya, diem aja nih Om Wahyu. Oh, dia ngerjain bareng dia. Hah? Dia ngerjain bareng. Diem aja. Ada yang dikerjain, sorry. Nggak apa-apa ya, Om. Santai. Make host ya? Co-host. Co-host aja, co-host. Maaf ya. Make host gitu. Oh, kalau enggak lu kasih allow aja, allow buat screen sharing. Oh, allow. Oke. Kita dapat hadiah. Wah, no longer has time limit. Woi. Allow ini gini. Bener nggak? Nggak ngerti gue. Maaf nih, nggak ada. Nggak ada Om. Masa nggak ada? Oh, ini yang basic sih ya? Iya, maaf ya. Lu punya Zoom basic ya? Iya Om. Maaf Om. Oh, tuh share ada sih. Kenapa? Allow share harusnya bisa sih. Allow Ya, share. harusnya bisa sih. Sih ada. Allow sharing. Allow nggak ada. Adanya chat, stop video, spotlight for everyone, make host, rename, allow to record local files, remove permission to multi-pin, put in waiting room, remove report. Anjay. Berarti bikin co-host doang ya paling ya? Ya udah jadiin host aja lah. Host disable participant. Jadi host aja ya. Oke. Nah, gimana? Bisa? Bisa, pasti langsung bisa kalau ini. Oke. Bentar ya, gantian gue yang ngatik setting dulu. Mati belum. Sedetik. Nah itu tuh Om Hendra, Om Abe. Gue juga curiganya ke situ Om Abe. Soalnya di orang kan handphone cuma satu ya, kecuali ada satu orang yang handphonenya sampai 7 loh dipakai. Gue bingung tuh pulsanya sama atau pakai wifi sebenarnya. Wifi lah, nggak mungkin lah kayak itu kuota. Iya, handphonenya 7 loh. Iya. Nih, gue bukain ya. Oke, ini kalau pada yang nggak tahu, udah pada kelihatan kan? Kelihatan. Yang di analitik ini. Udah. Ya kan? Terus, wah ini gue harus kecilin dulu nih. Nih, pindahin ke advance mode ini. Ya kan? Ini buat lihat ya, buat lihat yang real time-nya. Jadi yang bener-bener lagi jalan. Terus pindahin ke lifetime. Yang gue maksud tadi. Pindah ke lifetime. Nah, di sini, waktu misalkan di sini ada watch time-nya, ini kayak gini kan 3.744,5. Ini yang lagi berjalan. Ini yang lagi berjalan selama dari kita bikin YouTube sampai sekarang. Ya kan? Ini yang lagi berjalan. Ini
ini real time-nya. Oke, sekarang gue bukain pencatatan. Yang gue maksud pencatatan tadi di sini. Demonetize. Nah, baru 3.688 kan? Tidak 100. Nah, kenapa? Karena belum hari berganti. Menurut time zone-nya si Google. Beda nih sama kita nih. Dia kan ngikutin time-nya si luar. Besok pagi, ini akan berubah. Ini akan berubah sesuai dengan pencatatan tadi. Dan yang ada di analytics ini tadi juga akan berubah, berupdate sesuai dengan apa yang lagi orang tonton gitu, nominalnya berapa, kayak gitu. Nah itu kalau misalnya selisihnya jauh banget kayak tadi si AB, nah itu ada kemungkinan kayak tadi yang gue bilang, si yang ditonton itu udah kelewatan, dia nggak masuk hitungan, atau mungkin dia dicurigain ada pakai bot dan lain-lain kayak gitu. Oke, gue tambahin ya. Jadi ini bukan cuma delay. Kenapa harus ganti time zone? Sebenarnya karena ini juga si YouTube ini kalau zaman dulu sebulan sekali dia akan filter yang mana bot atau apa. Tapi menurut yang baru tiap minggu. Jadi tiap hari sekarang tiap hari mau lebih baik lah. Tiap hari. Sekarang tiap hari. Udah makin ketat tuh. Nah itu yang gue tulis di chat ya. Sekarang lu kan nanya ini Om. Yang tadi lu bilang lu nggak ngerti bacanya. Beda sih kalau yang di HP mungkin ya. Tapi kan in total ini nih. Ini tadi pertanyaan lu Om nih. Yang lu bilang lu seneng aja pokoknya kalau udah hijau-hijau gini. Yang penting hijau-hijau aja. Ya kan? Ini kalau dijalanin sebenarnya kan kelihatan nih. Totalnya berapa-berapanya penonton tiap waktunya. Kenapa gue bilang tadi bisa ngebaca tren? Sebenarnya lu bisa lihat sih. Kayak ini kan last 28 hari. Kalau gue biasanya ganti di 7 hari buat lihat apa yang lagi kita upload. Kita misalkan rutinnya upload mingguan. Kita upload mingguan nih. Kita lihat tuh dari situ mingguan kita. Ini kan seminggu plus 7 hari. Gue taruh yang seminggu. Kalau di minggu ini kayak gini, video yang gue upload nih kurang menarik nih. Itu jarak penguploadannya berapa lama Om? Jarak penguploadan gimana? Enggak, itu gue seminggu sekali. Gue seminggu sekali. Makanya kan gue taruh yang 7. Tiap hari dicek kayak gini? Enggak sih. Ya boleh lu cek tiap hari boleh. Cuman kalau gue biasanya nunggu beberapa hari baru gue cek. Habis itu gue lihat lagi report sebulanannya. Gue pindahin ke 28 hari. Gue lihat nih. Selama sebulan nih. Kan kelihatan nih tanggalnya dari April 22 ke sekarang Mei nih. Gue lihat nih kurva gue nih. Oke. Angka gue nih kan harusnya gue start dari awal di range-nya kira-kira hampir kalau dilihat garis ini 9 ribuan. Tapi ini kok turun terus ya? Berarti gue belum bikin sesuatu konten yang bikin naik. Nah ini turun ini waktu Lebaran nih. Lebaran udah pasti orang jarang nonton YouTube. Nah iya tuh, Lebaran gue pikir bakalan orang banyak loh. Enggak. Lebaran orang nggak nonton YouTube. Mereka makan-makan dan mereka Lebarannya nontonin rendang sama oprom. Yes, benar. Nah, ini turun nih. Ini gara-gara Lebaran. Kelar Lebaran mulai naik lagi nih. Nah, tapi gue belum tahu nih kan. Oh, masih sampai segini. Minggu depan gue bikin konten lagi nih. Gue mau lihat akan kayak gimana sih. Nah, itu masuk babak baru. Gue akan lihatnya nanti di 7 hari lagi. Kalau mau lihat evaluasi kita, taruh aja lifetime. Lifetime selama lu punya YouTube tuh gimana sih rate-nya? Tuh perjalanan karir gue dari pertama bikin YouTube, dari nggak ada orang yang minat, nggak ada yang lihat. Terus tiba-tiba gue bisa bikin, oh sesuatu naik. Ini apa sih gitu di tanggal ini. Ini kan ini patokannya tanggalnya. Tuh, November 30. Apa nih yang bisa bikin gue kayak gini? Ini kan contoh. Tiba-tiba ada sampai 10.000 gini. Ini konten apa sih yang gue bikin? Bisa sampai bikin kayak gini. Booming. Habis itu rata lagi. Jadi ini baca aja yang pas paling tinggi nih. Ini apa sih di tanggal ini? Ini konten apa ya yang ada di sini yang bisa bikin kayak gini? Itulah yang gue bilang kenapa bisa baca tren. Dalam artian, tren apa sih yang lagi lu bikin? Sebenarnya cuma buat itu sih Om Diki. Biar tahu. Karena kan itu yang realnya perjalanan penonton YouTube lu grafiknya. Momen kapan habis lo upload tuh pasti dia ada tuh momen begini. Tapi kalau habis lo upload dia kurvanya turun ke bawah, udah fix tuh, percaya sama gue. Ini video boring nih, video nggak beres nih. Terus lo cek lagi ke retensi yang habis lo upload, pasti turun. Jadi itu semua nyambung antara si retensi yang dulu gue jelasin, terus kurva ini apa semua itu nyambung. Begitu video lo retensinya bagus, lo dapat suggest juga dari YouTube segala macam. Ini kurva naik terus pasti, bentukannya begini ke atas.
Nah, yang tadi tuh, yang lu lihat 7 hari dalam seminggu ini, turun angkanya turun kan 33% panahnya. Tapi kalau lu lihat kurvanya tetap naik ke atas kan. Turunnya turunnya itu dibanding minggu lalu atau dibanding dalam 1 bulan. Ngerti nggak? Jadi bukan minggu video lalu, saat itu juga. iya, konten gue minggu lalu tuh lebih tinggi dibanding yang minggu ini. Jadi dia per 7 hari ngitungnya gitu. Berarti nggak sengaja bikin comparison antara video yang pertama sama yang kedua gitu ya? Iya, dan itu penting. Lu meng-compare diri lu penting. Jangan bingung compare sama orang lain. Compare aja sama diri lu. Itu nomor 1. Ngapain bingung sama punya orang lain? Compare aja sama diri lu dulu. Jadi fungsinya buat baca itu. Masih bingung nggak Om Diki? Jangan lihat hijau-hijaunya doang. Kalau hijau-hijaunya, terus lu lihat nih, misalkan dia lagi statiknya dalam 28 hari terakhir, gitu kan. Itu berarti dalam sebulan itu ada penaikan signifikan tuh. Nah, lu kalau mau pencatatan per bulan juga nggak masalah. Cuman kalau gue kadang iseng gue lihat per 7 hari juga. I think it's okay kok. Dan lihat real time itu juga bisa, dari per jam kan bisa dilihat juga. Nih, ini aja bisa diganti per jam. Sorry, gue akan coba kasih lihat lagi ini ya. Ini gue masuk ke nih real time ini. Ini benar-benar live count yang lagi jalan 48 dalam 48 jam. Kayak gitu-gitu aja. Gue suka ganti juga ini. Gue ganti ke 6 jam. 1 jam 60 menit, sorry. Dia ada 60 menit, 48 menit. Di handphone sih lebih detail sebenarnya itu. Kan ada tuh kalau lagi liatin. Nah, ini nih. 60 menit. Kelihatan tuh. Dalam 48 jam yang nonton segini. 60 menit segini. Ini lihat aja. Dari sini kan ketahuan. Oh, ini video gue yang ini nggak terlalu ngetren nih. Tapi video yang begini nih. Ini apa sih yang orang suka gitu. Ini apa sih yang dalam tiap 60 menit itu ada yang nonton terus. Jadi sebenarnya nggak usah bingung, kita tahu kok video kita tuh yang menarik gimana. Kalau yang 48 jam, udah kelihatan nih kayak gini, oh dia 48 jam, tiap 48 jam ya ini, tiap 48 jam. Kalau ini per jamnya. Seru nggak tuh liatin gituan kurva, udah kayak baca saham. Asli, udah kayak baca saham itu. Iya sih. Gitu. Jadi kita bisa koreksi diri gitu. Dari lihat aja 48 jam. Kan lu bisa lihat, misalkan gini, AB ada bikin video makan, sama ada video jalan-jalan. Lihat aja dalam 48 jam video jalan-jalan banyak nih yang nonton. Terus lu lihat dalam yang 60 menit juga ada yang nonton nih, tertarik. Besoknya lu cek lagi, lu evaluasi deh seminggu. Lu lihat dalam seminggu nih, tiap 48 jam itu selalu nomor 1 yang video jalan-jalan. Penontonnya ada terus. Berarti lu udah tahu segmen lu bisa ke jalan-jalan. Orang tuh suka nih nonton jalan-jalan. Bikin aja lagi konten jalan-jalan. Kalau mau koreksi diri gitu, mau koreksi apa sih yang lu mau bikin lagi daripada bingung gitu kan. Tapi terus lu lihat konten yang 48 jam 0. 60 menit 0. Apa juga 0 terus. Lu periksain semuanya 0 terus. Nih video nggak ada yang orang suka nih. Nih orang nggak suka nih. Lu jangan bikin lagi. Udah gitu aja. Nyata gue belum bikin video, Om. Makanya nggak ada nonton. Oh ya bisa juga gitu. Nggak, jadi balik lagi ya. Gue saranin jangan pernah takut buat ngakuin gini. Oh video gue yang ini nggak seru nih, nggak ada yang nonton. Terus lu minder, lu ngedrop. Jangan. Justru dari situ challenge-nya, lu mau bikin lagi yang lebih baik lagi apa sih? Nah dari situ tuh baru lihat tren. Taunya lagi tren, lihat apa nih? Oh trennya lagi orang ngomongin apalah, lu bikin. Orang lagi ngomongin apa, kan kelihatan trennya YouTube apa. Iya sih, lagi pengen podcastnya juga nih, nyoba podcast, cuman belum cukup lah semuanya. Mesti disediain dulu nih podcastnya. Kalau yang nonton playlist, gue saranin kayak acara gue tadi kalau mau. Tapi itu juga jangan terlalu sama orang luar, sama orang internal aja dulu. Ini kan kita udah kehitung nih. Sorry gue hitung ya. Partisipan kita berapa? 11 orang. Ya nih, ini 11 orang nih yang nonton, ya kan? Misalkan si AB bikin playlist, kirim playlistnya, pada nonton. Tapi sekali rolling aja, udah selesai. Nanti mau nonton lagi, jangan besok deh, lusanya lagi. Main aja, tolong dong gitu. Yang nonton 3-4 orang, nggak apa-apa, itu nambah. Dan YouTube akan lebih lihat dan lebih apresiasi itu. Dibanding lu puterin 5 jam, udah gitu gini. Lu masuk grup itu,
Mereka yang memang tukang nontonin begitu-begitu terus. Kerjaannya begitu. YouTube memang nggak tahu. Tahu lah. Dan itu akun pasti udah jamin sama gue. Mereka pasti udah dihitung masuknya bot. That's why lu nggak dapetin jam tayang yang lu harapin tadi. Jawabannya itu doang. Kalau dari gue. Karena kalau memang itu pencatatan benar, selisihnya nggak mungkin jauh. Dan pasti kayak gue. Selisih 30 jam, 20 jam, besok udah masuk pencatatan, yang advance yang real time-nya naik lagi. Gitu terus rolling. Udah sebulan. Gue sebulan ini semenjak puasa sampai lebaran udah nambah 1.300 jam tayang. By the way. Tuh yang tadi tulisan tadi hitungannya udah tinggal hitungan ratus jam lagi tuh. 200 jam kayaknya. 200-an benar. Kalau dari Udah perhitungan beres. gue per hari 30 jam begini, harusnya akhir bulan ini gue Minggu udah lah ya. masuk 4.000 ya. Masuk 4.000 harusnya. Tapi Om bisa juga tuh Om Diki. Kalau misalkan yang dari sarannya Om Hendra tuh kita bikin ya small group itu gitu. Om saya emang yang mau ikutan. Makanya kemarin kan kita- masuk ke diakselerasi. Cuman ya itu kita belum ada patokan gimana rules-nya. Kadang-kadang kan namanya mesti yang trust dulu. Soalnya kayak gue tiba-tiba sebenarnya kayak kemarin jam tayang di grup satu lagi itu ya, itu banyak tipu-tipunya juga. Tiba-tiba dikirim screenshot aja. Dia tinggal aja nggak usah dia tonton, pokoknya 5 menit nih jamnya cepetin, langsung tag kirim fotonya. Orang dia nggak kirim real time kok sebenarnya. Nah, jadi kalau mau kayak begitu, bener kata Menra, bikin dulu aja 3-4 orang, kita cobain dulu. Kalau berhasil ya why not gitu. Sama kalau gue sarannya cuma satu, udah. Namanya juga kita minta tolong kan, ya kan? Ya udah, percaya Iya. aja. Dia nggak usah kirim screenshot, udah percaya aja, jangan kasih aja. jangan dikejar-kejar Ya, gitu. jangan diharapin juga, jangan pernah ngarepin juga. Udah biarin. Dia mau nonton, ya syukur. Enggak, ya sudah. Kasih aja. Atau misalkan gini, kita lempar, ada 5 orang. Oke, nonton. Ternyata yang real nonton 3 orang, yang 2 enggak. Ya sudah, biarin. Iya. Gak apa-apa. Udah biarin aja. Jangan dikejar kayak maling juga sih. Jadi kita juga nggak stres. Kita juga jadi nggak beban gitu kan. Ya lebih nyantai kayak ya sudah gitu. Ya, kecuali kayak tadi tiba-tiba dia bacanya udah nanya-nanya lengkap, ternyata gue baru nyadar dia nontonnya Putri Sensei bukan Papa Sensei, kan kampret. Siapa Putri Sensei siapa? Gue nggak ngerti. Ada pertanyaan nggak? Ini mungkin ada yang baru masuk. Jadi gue mau ngasih tau juga Jurgen Sang ini dia bikinnya podcast. Gue sih tertarik juga bikin podcast. Sebenarnya video, kenapa gue minta dia kalau bisa join, karena video lu sebenarnya bisa digabungin, dirubah jadi videonya tetap masukin YouTube, suaranya doang jadi pas podcast. Sebenarnya bisa begitu. Cuman dia lebih ekstrim lagi dari kita. Om Ken ini ternyata yang ngomongnya tuh dipisah-pisah semua. Satu di Jepang, satu di Bekasi, satu di Depok. Dia orang disatuin, akhirnya bisa pakai HP, nanti disatuin di satu ini. Lebih ekstrim lagi dari gue. Proses editingnya agak lama tuh. Kirim-kiriman point note ya. Iya. Karena pisah-pisah. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi banyak juga sebenarnya peluang-peluang. Nah, balik lagi, sebenarnya yang paling penting adalah branding sih menurut gue jadinya. Nah, gue tadi udah ikut yang grup itu selama 2 minggu dan gue lihatnya sih malah itu cenderung bakalan berantem sih sebenarnya. Kalau 2 minggu ini gue lihat ya. Sama sorry. Ingat gue sih, kemarin sempat ada temen juga ya istilahnya udah monetize lah ya. Cuman jangan lupa habis monetize udah 1.000. Dia udah pakai jam lanjalannya udah dipakai dia. Wah, kurang ajar nih. Nah, jangan lupa habis itu tetap butuh ini kan ya, butuh orang nonton kan. Nah, kalau itu kalau itu ngandelin dari teman-teman atau apa subs for subs, view for view dan sebagainya agak susah. Jadi istilahnya juga dibayangin juga nanti begitu sudah monetize, misal ini ngejar monetize pakai itu, terus nanti begitu udah lewat garis itu loh, itu yang lebih berat. Nah, Benar. yang lebih beratnya adalah kalau misal ternyata kita misal nih punya 3 jenis konten, terus kita nggak tahu ini konten mana yang lebih unggul karena mungkin ya yang nge-view dan yang nge-sub teman-teman kita sendiri, padahal mungkin sebenarnya itu yang A yang unggul, tapi karena yang view teman-teman sendiri mungkin malah jadinya yang B yang unggul dan sebagainya. Padahal sebenarnya mungkin kalau yang A itu dipupuk itu hasilnya lebih bagus. Tapi ya balik lagi itu opsi lah. Cuman kalau menurutku sih jangan lupa begitu udah monetize itu lebih berat. Ada beberapa yang udah sempat monetize dan ini kok gue nggak ada yang nge-view ya. Terus kalau mau view for view juga udah susah karena dia udah lewat dari situ kan. Artinya juga orang lu paling juga nggak ngeliatin yang gue ngapain gitu. Udah nggak ada butuhnya kok.
Itu sih. Kemarin Jadi tuh ya, ada yang di satu grup ya, dia udah lewat jam tayang, udah 4.000, itu udah ribut, dan dia dapat gaji pertama. Terus dia kasih lihat fotonya, ternyata gaji dia tuh cuma 300 perak, kata dia. Ini ada yang salah nggak, dia nanya. Gue pengen jawab juga. Cuman kayak ya gimana gitu. Ya. Tapi oh, baru Wahyu dengar ya, benar banget sih. yang 300 perak. Gimana? Iya baru dengar 300 Iya. perak. Dia kasih lihat sih kertasnya itu tuh. Gue kagak ngerti tuh. Gue pengen ngakak gue, udahlah. Gue bilang jadiin konten Ya kalau aja, misalnya 300 perak ya mungkin kan mereka ada YouTube itu nggak salah ada hitungannya untuk berapa banyak orang nonton itu dia dapat berapa sen gitu kan. Nah itu yang dikaliin. Wahyu itu benar banget yang diomongin. Gue setuju banget tuh. That's why makanya kenapa gue bilang cari cara instan yang tadi. Oke, lu ketemu monetize-nya, nggak lama jatuh. Kenapa? Lu habis monetize, ya udah lu bikin konten pun yang nonton dikit, nggak ngaruh, gitu loh. Makanya real aja kayak gitu, pelan-pelan. Masalah si YouTube sih emang akan bantu sih. By the way, Om Ayu, orang kalau udah monetize, itu YouTube akan bantu untuk share videonya kemana-mana juga, karena mereka punya tanggung jawab untuk naruh iklan di video itu. Jadi dia harus bikin orang banyak nonton video itu. Tapi balik lagi, thumbnail lu nggak menarik, konten lu nggak menarik. Ini muncul nih di home-nya orang nih, orang nggak ngeklik. Itu yang dibilang namanya klik per view-nya itu di situ. Itu kan ada tuh retensi klik juga ada. Jadi orang lihat, bakal ngeklik nggak sih? Itu dari mana? Dari thumbnail lu muncul di halaman orang-orang, orang-orang mau ngeklik. Thumbnail lu nggak menarik, konten lu nggak menarik, mau YouTube kirim kemana-mana, orang nggak ada yang buka. Dan paling ujung-ujungnya apa? Ngejatuhin retensi lu doang. Caranya gampang, nongol di home-nya orang. Orang ngeklik nih, oke lah diklik. Pas baru buka, udah katro. Karena dia cabut. Retensi lu akhirnya apa? Di bawah 40%, di bawah 50%. Balik lagi ke retensi. Retensi lu jelek nih kan? Jelek, cuma 10%, 8%. YouTube udah nggak bakal rekomen lagi. Akhirnya dapatlah tadi gaji 300 perak tuh. Oke, dan gue mau tambahin ya, sebenarnya jujur ya, kalau kamu dapat 1.000 subscriber sama monetas itu beda banget. Gue berasa di Papa Sensei semenjak 1.000 subscriber itu ada fasilitas namanya community tab segala macam gitu-gitu. Itu membantu banget sih jujur. Jadi lu bisa posting foto, lu bisa posting kata-kata, poll gitu-gitu. Itu membantu banget. Jadi fasilitas tuh kalau lu makin naik, dia akan membantu lu dengan banyak banget gimmick-gimmick yang luar biasa. Dan di Papa Sensei dibandingkan dengan Papa YouTuber, mungkin Papa YouTuber baru, di Papa Sensei itu dia punya analitiknya, YouTube studionya jauh lebih bagus sih daripada si Papa YouTuber ya menurut gue. Dia data-datanya jauh lebih lengkap sih yang gue lihat. Mungkin karena jam tayang juga sih, maksudnya udah pergerakannya udah lebih lumayan. Jadi sebenarnya ambang batasnya threshold itu di 1.000 sih menurut gue. Iya. Jadi Om Diki sekarang pakai 2 kan ya? Yang Papa Sensei sama Papa YouTuber ya? Iya. Dan gue jujur gue pribadi yang gue ngerasa karena gue konten gue receh, nggak kayak Om Hendra gitu, nggak dicari orang. Terutama dengan Papa YouTuber itu nyarinya yang viral. Setiap kali ada yang viral ngomongin, gaji YouTube-nya doang gue kejar. Itu kayak, tapi gue juga takut dipancung kayak si Peter Zhang itu yang kena red notice. Cuman itu menurut gue kalau lu bisa posting rutin bahkan tiap hari ya, itu naiknya gila-gilaan. Karena YouTube setiap kali lu post video dia akan dia akan terus-terusin menjadi. Sebelumnya juga lu ada ternyata tuh di YouTube description itu ada tentang teks lu, tentang lu punya hashtag ya, tentang lu punya keyword. Nah, itu lu harus isi. Jangan lupa juga. Gue belum sharing tuh. Ada sharing gue lupa. Sama ini Peter nanya subtitles. Subtitles itu penonton dari luar, aku pengen nambahin subtitles. Itu bisa otomatis kok, tapi lu ketik dulu yang bahasa Indonesia, lu ketik dengan bahasa yang rapi, lu masukin, lu posting, nanti dia akan translate ke bahasa-bahasa yang lainnya. Atau dia ada otomatis, kemarin sudah dibahas Om Wahyu Darsito tentang subtitles. Coba ntar di grup juga boleh. Ya Om, nanya apa? Maaf ya. Saya pernah ban Ancestors sama pada itu juga. Lalu gimana? Ketika pengalaman saya untuk akun yang tab dihubungkan dengan YT mohon dipisahkan akun website.
Oh, kalau AdSense web, misalnya gini, ya YouTube pakai Om pernah iklanin nggak? Kalau ada yang pernah iklanin YouTube pakai Google AdSense, ya, kalau misalnya Om tahu, view-nya naik tinggi. Tapi jujur, itu nggak dihitung YouTube. Tadi Om Hendra udah ngomong. Itu, dan gue pengalaman, gue bayar per view-nya itu berapa sen, murah sih ya, 200.000 doang. View-nya naik bener, tapi nggak ngaruh ke view time kita, nggak kehitung. Bukan AdWords Om, tapi AdSense. AdSense bedanya apa? AdWords. AdSense kan, jadi orang suruh nonton kita kan, nonton iklan, oh kita pakai iklan buat masarin YouTube kita gitu kan. Om Alizon. Oh itu Om Jal, astaga naga, gue baru lihat Om Jal. Akhirnya bertatap muka juga. Ini rajanya juga nih. Enggak lah, masih belajar lah. Ya Om, gue mau sharing bentar tuh ngasih jawaban si Peter bentar. Bentar, Nah. AdWords itu gue nggak ngerti. Gue mau sharing retensi dulu. Beberapa banyak yang kemarin ke-skip retensi kan. Gue open lagi retensi. Oh ngehe, bagus banget. Nih. Gokil ya naiknya. Kayak jalanan Nih. puncak. Yoi. Jadi, Om yang lo maksud ini kan, average view duration. Ini dia. In total 47,3% dari total nominal video. Retensi ini sangat-sangat penting dan sangat pengaruh ke YouTube kita. Di retensi ada 3 pembagian, ada intro, continuous segment, sama deep. Intro, tiap kali kita klik, dia langsung pasti ngasih tahu nih. Maksudnya adalah, orang kalau di intro, itu mereka masih nonton tuh selama 30 detik awal video kita. Habis itu ada continuous segment. Continuous segment ini di mana mereka nggak ninggalin YouTube kita atau dia nggak nge-skip. Jadi dia nonton terus tuh. Nah, ini pindah ke sini nih. Berarti di video ini, orang tuh banyakan nonton itu di part ini, menit ke 255 sampai menit ke 518. Terus ada namanya deep. Deep ini adalah momen orang nge-skip. Orang ngelewatin itu. Mereka agak cepetin lah biasanya di sini. Apa sih, kenapa sih kita dikasih tahu ini? Sebenarnya kita tuh biar tahu gimana sih perkembangan video kita. Kayak misalkan ini, intro udah ada kayak gini. Berarti orang-orang tuh udah stay sama intro kita, pertahanin bikin intro kayak gitu. Terus kita kasih tahu continuous segmentnya itu di part ini nih. Continuous segmentnya di part ini. Berarti kita tahu video kita yang nggak bikin bosen dan orang nonton tuh di part ini. Makanya kalau bisa, berarti video ini yang taruh di awal. Jadi habis intro, langsung partnya ini. Kenapa deep-nya ada di sini? Ini orang skip. Orang skip. Ini orang-orang cuman rata-rata, oh udah nih, dia skip nih. Dia lewatin itu. Gitu. Jadi ini bisa dipelajarin juga, si retensi ini. Bukan cuma dilihat nominal ini. Terus, kalau misalkan angkanya di atas 35% retensinya, 35 atau 40 lah kalau nggak salah, itu YouTube akan bantuin kita untuk di-share kemana-mana. Makanya kalau dilihat di sebelah sini, YouTube search-nya 64,1%. Yes, ini dari SEO-nya. Terus suggested video 22,2%. Ini YouTube yang dengan sukarela meng-share video ini ke homepage orang-orang karena retensinya bagus. Menurut YouTube ini video yang sesuai dengan orang-orang mau cari. Misalkan ini tentang udang saus Padang. Oh iya, dia bener nih. Dia bener real udang saus Padang. Buktinya apa? Yang nonton bisa stay hampir 50%. Dari continuous segmentnya di sini bener. Sekarang misalkan kita bikin video ngomongnya udang saus Padang, tapi waktu gue masak ternyata bukan udang saus Padang. Yang beda. Otomatis waktu orang masuk, mereka nggak bakal nonton. Pasti pernah deh nonton YouTube yang baru masuk, ini mah bukan yang gue pengenin, cabut. Nah, itu dia nggak dapat retensi yang sesungguhnya. Dia nggak dapat retensi yang sesungguhnya. Dia akan dapat retensinya rendah. Nah, yang kayak gitu YouTube nggak bakalan share kemana-mana, nggak akan suggested video. Gitu. Itu yang dibilang kita dapat promo gratis dari YouTube selain SEO. Nah, ngejar retensi inilah yang susah sebenarnya. Gitu. Itu seputar retensi sih, sekilas seputar retensi. Makanya usahain tiap kali bikin video retensinya di atas 30%. Itu harusnya pasti di-suggest kok sama YouTube kemana-mana. Kalau pada buka YouTube
Studio di handphone juga kan kelihatan kan, pas di bagian analitik pasti ada kelihatan dari pencarian, terus habis itu suggested video kayak gitu-gitu itu kan semua ada tuh. Iya, suggested-nya. Ya itu kalau udah dapetin suggested video berarti video kita itu retensinya bagus, dan di situ YouTube dengan sukarela ngiklanin kita kemana-mana. Berarti emang Istilah mesti kata dicek gini. satu persatu ya. Ya, itu istilah kata gini, video itu membuktikan video ini beneran gini. Yang lu bikin title-nya nih, misalkan jalan-jalan muterin Bali. Kontennya beneran muterin Bali. Dan terpercaya. Makanya YouTube bilang, oke, gue akan share ke orang-orang yang suka jalan-jalan. Nah, algoritmanya beda lagi tuh. Dia udah punya sistem sendiri. Dia akan ngasih ke orang-orang yang emang biasanya searching tentang Bali, tentang jalan-jalan. Dia akan tiba-tiba rekomendasi videonya AB. Nih, karena nih orang-orang lihat dia nih bener nih, retensinya bener. Judulnya bener tentang Bali, retensinya bagus. Mungkin orang ini akan tertarik. Nah, begitu orang itu muncul di home-nya, terus dia klik nih. Dia masuk deh tuh hitungan yang klik itu. Klik yang, apa sih istilahnya gue jadi lupa. Intip dulu deh. Nyontek, maaf ya. Suges klik. Bukan. Oh, impression click through rate. Jadi kalau itu ya impression dari lihat thumbnail, dia ngeklik tuh berapa banyak sih gitu. Nyambungnya kan ke sana. Angka average itu ditampilkan diambil dari mana aja, berarti misal 132. Angka itu diambil dari mana? Harus lihat di yang tadi, Om. Di analitik yang tadi. Nanti kan kelihatan tuh, ada intro, ada continuous segment, ada deep. Harus lihat dari situ ketahuannya. Jadi, misalkan di total. Gue nih yang gue perhatikan ya, sebenarnya ada 3 orang, Om Reki Nihon, Peter, sama gue. Subscriber kita tinggi, tapi ininya kecil sih, view-nya menurut gue. Tapi yang gue bingung Reki Nihon ya, Reki Nihon tuh punya 1.700 subscriber. Dia keluarin satu video yang view tuh cuma 19, 16 gitu ya. Kecil lah menurut gue. Paling tinggi kemarin 192, tapi entah kenapa dia udah monetize. Gue juga penasaran sih sebenarnya gimana ceritanya itu. Karena ya kalau menurut si Om Hendra ini kalau kita lihat sebenarnya ini kita cuma lihat sebenarnya kita cuma main di YouTube Studio sih intinya. Lu tinggal klik YouTube Studio, lu ngeklik nanti keluar per video lu average. Nanti kalau lu lihat tuh di sini ada lu dilihat berapa langsung keluar kok sebenarnya yang tadi si ABS ini nanyain tuh. Si Reki Nihon yang lu bilang, videonya durasinya berapa menit satu video? Satu video. Coba bantu cek. Udah Om, gue udah nonton Om. Bukan masalah nonton, ada hitung-hitungannya Om. Dia juga nggak ini Om. Ini misalnya biaya magang ke Jepang 2021 ya. Bentar, sorry. Dia 20 view. Bukan, durasi videonya Om. 5 menit. Oke, gue sekarang ngomonginnya gini. Lu lihat total video dia berapa? Video dia ada. Main YouTube harus jago matematika. Ini kayak matematika. Bener. Jadi gini, gue kasih contekan gampang ya. Kalau mau gampang. Kelihatan nih. Oh itu 125 video. Nah, itu okay. 125 ya kan. Lu tahu nggak perjalanan dia? Misalkan 20 video pertama, satu videonya limit videonya 30 menit. Video 30 menit yang nonton 100 orang sama video gue yang 5 menit yang nonton 1000. Kalau di total jam tayang ketemunya sama. Gimana? Jadi jangan bingungin view-nya. Video dia satu video 30 menit. Yang nonton 100 orang. Dan dia nonton sampai habis nih. Otomatis hitungan 30 menit kali 100 dong. Benar nggak? Video gue 5 menit. Orang nonton cuman average-nya 4 menit. Yang nonton 1000. Lu itu. Mirip nggak sama punyanya dia? Di total jadinya jumlah jam tayang. Jadi jangan terkadang lihat juga video dia yang nonton dikit. Tapi kok dia udah nyentuh 4.000 jam tayang. Balik lagi. Video dia durasinya berapa lama? Kalau lu bisa bikin video 20 menit, terus lu bisa bikin 100.000 orang nonton itu, percaya sama gue dengan satu video lu pasti monetize. Matematikanya di situ, average-nya berapa lama orang nonton. Video gue pasti lebih
akan membutuhkan nominal orang banyak nonton. Karena video gue tuh range-nya ya 3 menit sampai paling lama 7 menit. Video masak coy. Masak gue bikin sejam, bete yang nonton. Nah gue bikin 3 menit. 3 menit tapi dengan harapan ya orang nonton 3 menit ini, makanya gue press. Kan gue belajar tuh dari retensi itu. Orang nonton intronya, orang nonton continuous segmennya yang ini. Oke, gue padetin. Video gue isinya cuma apa? Intro sama continuous segmen. Dalam harapan orang berarti nggak ada yang skip video gue, orang nggak ada yang left video gue, dan itu udah terbukti. Sekarang retensi gue itu semua di atas 45% semua video gue. Karena orang yang nonton pasti nonton benar-benar nggak ada momen yang perlu di skip, karena memang informasinya langsung to the point. Dari intronya gue mau bikin apa, langsung tap jadi orang nonton. Kalau dia skip, dia kelewatin stepnya itu aja. Tapi videonya cuma jadi durasinya 3 menit, 4 menit. Nah, kalau gue mau monetize, ya itu angkanya yang nonton harus ya puluhan ribu, harus berapa. Nggak bisa dengan angka cuma 100, cuma 10. Tapi orang yang punya video panjang-panjang tuh setengah jam, sejam, ya itu bisa. Cuman dengan 1 video, 2 video pasti lama gitu loh. Jadi itu bedanya video, makanya harus bedain kontennya juga. Jadi bikin YouTube tuh nggak sekedar tahu, gue jadi YouTuber, bikin, tar dulu lu lihat. Lu apa sih kontennya? Edukasi, tutorial, atau emang podcast ngobrol-ngobrol, atau lu vlogger, itu beda-beda. Kalau vlog nih, gampang rumusnya. Lu cewek cakep, pakai baju seksi, lu ngomong yang lama. Lu ngupil aja ditonton. Jas pakai bikini. Pasti. Nah, lu video lu sejam, itu ditonton. Percaya sama gue, 2 video monetize deh. Pasti. Oke? Video tutorial. Lu bikinnya beribet-ribet, lu mau ngomongin, ini begini-begini. Orang pasti skip, tinggalin. Apalagi tanya waktu ujung-ujungnya nemuin tutorialnya katrok, tinggalin. Terus lu mau edukasi, tapi lu ngebulet nih, mau ngomongin soal misalkan mencet ini, tapi ngomongin sejarahnya dulu, ini, ditinggalin. Jadi harus tahu dulu nih, lu bikin konten apa. Nah, biasanya biar tahu kita, orang nonton tuh sukanya di video gitu tuh apa sih? Yang bikin orang nggak bosan apa sih? Tadi yang retensi, itu contekannya. Lu tau nggak? Gue juga belajarnya dari situ. Walaupun harus lihat pendidikan bahasa Jepang, jujur aja video gue yang paling bagus adalah 10 cosplayer seksi yang bikin salsa. Iya kan? Nah, that's why. Kalau ngomong gitu, gue udah bingung sebetulnya. Iya kan? Maksud gue itu, Jadi harus tahu. Itu gue nggak pernah promosi, itu jalan terus Om, jujur yang tadi lu. Iya kan? Iya kan? Pasti. Sama ini, sama Ayon tutup Om ya. Oh iya. Ayon tutup. Jadi Ayon mau tutup. Gue sebenarnya salah jadi YouTuber tuh salah. Jadi makanya YouTube Studio itu semuanya berhubungan antara si yang grafik tadi, terus real time counting, average view, retensi, semua itu nyambung. Tinggal bacain itu semua, sebenarnya kita udah tahu apa yang lagi ngetrend, apa yang bagus di video kita harus bikin apa lagi next-nya. Muter aja di situ. Nongkrongin aja, nyambung kok. Lu kalau ketemu-ketemuin nyambung. Ingat nggak gue ngomongin retensi, contohnya paling pertama apa yang gue contohin? Udang Saus Padang kan? Sampai sekarang itu yang menyumbang jam tayang terbesar buat gue. Peter nih ya, gue bilang 10 menit 100. Gue jujur aja, Pit, rata-rata satu video gue itu 300-an yang view, tapi tetap nggak naik-naik view. Nah, terus kalau review gimana kata dia? Bukan soal gimananya sih. Review lu, gue lihat satu video lu sampai ke sekarang ini semua sama coy, video lu coy. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang apa, konsepnya sama, kecuali bajunya agak berubah. Terus gue juga bingung. Gue ngeliatin view lu dari puluhan sampai ratusan yang paling tinggi gue lihat sempet. Nah, cuman lu ya itu upgrade yourself kata si Om Hendra, apa kontennya. Gue juga belum berhasil, tapi gue percaya orang Indonesia tuh demennya visualnya tinggi, antara lu cewek punya tete gede atau atau pantat lu seksi banget gitu. Selain itu, gue yakin mesti cari cara yang menarik. Kayak TikTok ya. TikTok tuh apa sih channelnya? Channelnya tentang review kartu dia. Kartu. Gini Om. Kartu. Kalau gue gini, oke lah masalah soal cewek cakep dan lain-lain itu kan kita nggak punya. Memang netizen kita. Sorry to say, gue bisa bilang itu netizen kita, ya. Sama biasanya yang berbau kontroversi itu, mereka nonton tuh pasti rame tuh, hoax gitu-gitu ya kan, itu udah pasti gitu. Jadi itu kan kebanyakan.
Tapi balik lagi, yang benar-benar penonton real tuh juga ada kok. Maksudnya yang penonton yang memang bukan kayak netizen yang kayak gitu. Masalah lu bikin review, masalah lu bikin tutorial, lu bikin apalah, misalkan lu ngobrol sama orang-orang hebat or whatever itu. Ini gue ngomongin di luar yang cewek-cewek tadi ya. Selama konten lu memang itu ada dagingnya, kalau gue bilang ada ilmunya, gue yakin itu dicari orang dan orang mau nonton. Kalau memang bingung apa yang mau diomongin, cari aja yang lagi ngetren apa. Itu akan mempengaruhi sama search engine-nya, sama orang nyari. Masalahnya kan balik lagi, kita seleb bukan, ya kan? Ya nggak cakep-cakep amat juga, ya kan? Kalau udah ganteng banget, cantik banget, mah udah merem aja, ya kan? Slow aja, itu cepet. Nah, yang kayak gini-gini, nah kali ini gimana sih nyari konten yang emang ngetren, Om? Yang waktu itu gue bilang, apa yang lagi naik, omongin. Om Ayu bikin jam-jam, ya udah, jam apa nih? Orang-orang ngomongin sekarang jam apalah, misalkan nggak punya yang itu, ya udah, ambil aja foto-foto itu dari web. Terus yang Om Ayu punya apa? Bikin aja comparison, yang videonya yang punya Om Ayu yang real, comparison kasih insert foto jam yang lagi keluar sekarang. Apa sih perbedaannya? Gini. Dalam arti video itu akan ngasih masukan. Oh, kalau kalian cuma punyanya ini, nggak usah buru-buru upgrade. It's okay, cuman bedanya di sini, gini. Orang seneng tuh liatin kayak gitu. Oh, apa ya, ada psikologinya sih itu. Jadi itu psikologinya ada banget. Gue sempat belajar itu. Kayak orang yang pengen upgrade ke iPhone 12, tapi dia cuma punya iPhone 7. Reviewer yang ngomongin, iPhone 7 masih worth it nggak di 2021 versus iPhone 12. Itu banyak yang nonton. Kenapa? Naikin psikologinya orang-orang yang punya iPhone 7 untuk meyakinkan dia, untuk gue nggak upgrade dulu iPhone 12. Jadi lu punya iPhone 12, Om? Gue pinjam dulu dong. Jadi maksud gue gini, jadi ngerti nggak sih konten-konten itu tuh kadang kayak gitu. Terus kayak unboxing. Unboxing tuh gue juga nggak habis pikir. Ada orang-orang yang mereka itu memang psikologinya, mereka itu memuaskan diri. Jadi gini, mereka nggak mampu, misalkan gini, sekarang lagi ngomongin MacBook M1. Itu orang suka nonton unboxing dari baru datang paket kayunya dibuka, lakbannya dibuka, bubble wrap-nya dibuang, terus plastik ininya dibuka, terus gini dibuka, terus wangi produk baru nih, terus plastiknya dibuka, terus pertama kalinya nyalain, jreng apa. Itu ada psikologinya. Dia kayak ngerasain dia beli itu. That's why video unboxing kalau lu lihat pasti banyak yang nonton. Even itu panci, even itu apapun itu. Percaya nggak percaya? Gue nggak ngomongin gadget doang ya, gitu. Sepatu. Temen gue ada yang beauty vlogger, dia dapat monetize, tahu nggak dari apa? Shopee haul. Dia belanja tank top, belanja baju, sekali belanja sabrok, terus ya gitu videonya setengah jam. Aku beli tank top ini ya dibuka, oh ini ada labelnya ini, ada gini. Gila men, gue bilang, lu ngapain nonton ini gituan? Tapi orang-orang yang nggak bisa beli itu, dia nonton itu memuaskan diri. Nah itu ada psikologinya lagi. Nah ini gue nggak tahu nih dari tips gue ini, ada yang kepikiran nggak tuh bikin konten, dapetin itu tuh. Itu bisa jadi konten tuh. Jadi sesuatu yang kira-kira orang nggak bisa nyampe di level itu. Sama, lu kira nontonin video gue yang tutorial masak berarti orang masak? Kagak. Itu orang-orang yang nonton yang kadang kagak bisa masak, nggak suka masak, tapi pengen ngerasain gue masak. Jadi dia nonton punya gue. Percaya sama gue, kalau gue kasih challenge nih, siapa yang nonton video gue terus masak, gue yakin dari misalkan 10 orang yang nonton, paling cuma 1 yang masak. Om, hati-hati Om, ini belakang Om. Hah, nggak apa-apa ya. Emang kayak gitu. Ya, tapi enggak sih. Sebenarnya semua ada marketnya. Tinggal kita pintar-pintar nyari. Kayak Om Peter, yang dia komunitasnya juga kuat, gue yakin. Tapi ya itu sih, kita mesti cari cara konten kita supaya menarik, bukan cuma segmented, tapi lebih luas. Ya kayak contohnya Papa YouTuber ya, gue bikin yang tentang, gue coba ngejar yang Om Hendra ngomong melalui Papa YouTuber tuh. Waktu yang tentang Iren, gue bikin langsung di-ban akun gue. Gitu. Langsung yang Dewa Kipas lawan siapa itu, Deddy Corbuzier, langsung di-ban. Tapi sejak itu sih ya memang benar-benar berfungsi sih menurut gue. Yang kalau lu mau ngejar yang hot, cuman ya itu lu mesti benar-benar tiap hari real time. Ada Malik itu nanti kalau nggak usah, itu nanti nonton aja di YouTube, nanti gue kasih linknya, nanti itu ada, udah kita posting kayak hari ini juga supaya nggak terlalu lama. Cuman hari ini Om Hendra masih ada yang mau diomongin. Gue
Kalau belum, sabar dulu. Gue mau denger Om Jals. Ini tamu luar biasa. Dia tuh yang pertama kali yang kenalin gue ke YouTube dan dia merhatiin gue. Tapi dia nggak pernah muncul. Kurang ajar sebenarnya. Jadi Om Jals apa kabar? Itu si Om Jals. Gue baru lihat mukanya hari ini. Udah lanjut. dari tadi pengen sharing itu dia. Asik Gimana? Enggak? Hah? Nah, ini beliau yang suka di grup kita suka posting-posting, ini beliau nih sebenarnya ini. Ayo Om, ada apa Om ceritanya Om? Ini beliau sampai pindah ke Bandung ya kemarin terakhir ya? Ingat gue. Iya, biasa ke Bandung ngurusin konten orang juga. Nah, Cuma bukan YouTube sih. oh bukan YouTube. Iya, bukan YouTube. Tadinya mau ke YouTube dianya, cuma mungkin tak kenapa kendalanya, ya udahlah. Jadi gue balik lagi ke Bekasi. Oh, Saat ini di Bekasi. oh Bekasi. Bikin apa Om sekarang? Masih ngurus konten orang sih, kalau gue mah bukan YouTuber. Dia manajer / kameramen / editor. /nya banyak dia. Dan di Ya, begitu kan. kemarin sempat menangani VIP Entertainment. Kalau lihat dinamika di grup gimana Om? Lihat dinamika di grup. Yang gimana? Ada yang rame nggak atau apa? Atau yang... Gue tadi makasih banget yang hari ini dikirimin ya. Tadi dikirimin tentang apa tadi gue lupa jadi. Hari ini kirimin Om tentang apa? Aduh, boleh. Oh, yang AdSense. Nah, itu juga sama tuh. Berfungsi banget. Yang mana yang AdSense? Ya, AdSense ya. AdSense. Nah, tadi tuh ngebahas. Terus sebenarnya membahas tentang Peter juga sih. Yang Peter ngomongin. Ada lagi yang mau dibantu? Kalau nggak ntar Om Hendra udah tampangnya udah serius banget tuh. Kayak udah mau ngebantai lagi tuh. Enggak, gue lagi mau kasih buat tadi siapa sih ada yang nanya, gue kasih ginian nih, buat gue kirim di grup aja nih, biar baca continue segmen dan deep. Penjelasan gue agak. Ini sebenarnya ada Malik ini yang lu tanya itu berhubungan dengan waktu itu yang lu tanya, kenapa channel tuh apa bagusnya campur-campur atau segmen atau yang khusus itu juga sebenarnya ini nyambung banget tentang penjelasan intro, continue segmen dan deep. Itu mesti dibedah sih. Ini gue kirimin aja di grup. Iya, Asma Meja, gimana Asma Meja? Ini juga semangat banget nih. Om Jals, orang anak produksi juga nih. Yo, Om Hendra ada job nggak buat Om Jals? Gue terima. Wah, gue yang mau minta job malah. Gue yang mau minta job. Kopi darat nanti kapan-kapan. Ini Om Alizon dapat dari mana ya? Mau berguru gue. Bulan depan gue pindah ke Cinere nih, kayaknya. Yang mau baca lagi soal continue segmen, deep, terus intro, gue lempar di grup. Terus cara ngebacanya, yang pasti sih kalau continue segmen kan orang-orang yang stay nontonin video kita lama, itu di bagian itu. Kalau deep itu yang rata-rata nge-skip video kita, maksudnya di-skip di part itu. Misalkan nih ngomongin video tutorial nih, di awal ada perkenalan dulu nih, bla bla bla. Nah, deepnya ada di titik perkenalan. Berarti memang mereka nge-skip bagian perkenalan, mereka langsung mau to the point. Nah, lihat tuh continue segmennya di mana. Ataunya continue segmennya di bagian langsung. Jadi ini gini. Oh, mereka senangnya tuh nggak pakai perkenalan. Mereka tuh maunya langsung to the point. Nah, udah tinggal dirubah aja konsep videonya. Jadi sebenarnya itu ngaruh ke editing video kita sih. Lebih ke kayak kita udah punya klien. Kliennya tahu dari mana? Kalau misalkan kita ngomongin tim produksi ya, kita udah punya klien. Kliennya dari mana tuh? Dari YouTube dikasih tahu. Orang tuh suka nonton di bagian ini, di skip bagian ini. Udah revisi aja videonya, dirubah. Yang ini dipindah ke sini, dibagi ke sini. Atau enggak continue segmen taruh di paling depan banget. Nanti perkenalan sempilin di tengah-tengah. Biar orang tahu nih flow-nya. Oh, ini gini. Baru ntar ada perkenalan. Karena mereka udah seru nonton, mereka nggak skip jadinya. Tapi kalau perkenalan di awal dulu, mereka malah males. Akhirnya di skip. Jadi tinggal pinter-pinter yang ngakalin aja. Oke. Thank you. Om Asmal Meja, Om Asmal Meja, maksudnya Om Novik, ada yang mau ngomong? Oh, ini Om Novik nih. Kemarin nanyain mulu nih Om Novik nih. Iya, sekarang udah di sini dia nggak mau nanya, kan? kurang ajar. Nah, Om Novik nih. Masih Zoom. Apa tuh masih Zoom? Lagi Zoom yang lain. Oh, lagi. Ada Zoom yang lain. Wih, sadis kanan kiri Zoom-nya.
Be, gue belum ke Bali ya, Be. Soon gue ke Bali, Be. Gue ke Oh, sana. Gue pasti kontak lu. siap. Soon. Ya, doain Pengen gue juga sih, dapat duit, gue harus. juga ke Bali bentar. Oh, emang kalau ke Bali harus ada duit, oh? Tiga pesawat anak dan istri, oh. Emang kalau ke Bali harus ada duit? Enggak ada. Minta Iya. AB di Lupa sana nih. diurusin AB. Om Abi habis sakit nih, Om Agri. Mau bikin ini? Iya, Om Abi ya. Oh, udah sehat Om, aman Om. Oh, DB dia DB. Tenang, gue 2 kali DB deh. Udah tahu gue. Kemarin demam berdarah. Iya. Yoi. Oh ya? Lu main di kebun mulu sih. Udah lama nggak di opnam. Terakhir tahun berapa? Pas Putin meninggal lah. Tahun berapa tuh? Pengen banget ya Om. Makanya. Om Jals nih biasa garap apaan aja, Om? Aku tuh garap punya orang ini sebenarnya. Jadi bukan Apaan tuh? Maksudnya sampean ngapain tapi sampean? lebih ke vlog sih. Cuma segmen penonton gua itu emang kebanyakan bucin. Jadi yang receh-receh aja. Oh, Jadi kontennya apa sih? konten- Instagram gitu, dia kayak selebgram gitu-gitu. Ya kayak gitu. Oh, iya. Ya kan kalau iya sebenarnya sih bukannya apa ya, karena memang klien gue yang gue garap ini memang seleb juga sih, jadi gue juga nggak terlalu ini banget ya kan masalah untuk analitik segala macamnya, apalagi Itu retensi. yang gue bilang tadi, Karena susah memang yang kayak gitu udah punya market, jadi iya gitu. nggak perlu Karena kayak gini-gini. benar, karena gue Yang lihat juga gini-gini Om itu buat yang baru-baru. Buat yang iya. baru mulai. Gue lihat kan di sini kebanyakan rekomendasinya kan dari Instagram semua. Ya. Jarang dari pencarian dari YouTube-nya gitu kan. Atau Paling tinggi dari situ kan, ya. Ya, jadi paling tinggi itu dari situ gitu. Itu bedanya. Jadi Banyak. kalau udah nge-seleb duluan di Instagram, terus bikin YouTube, gampang tinggal kasih tahu, gue ada YouTube video baru di YouTube, ayo mampir. Mereka langsung belok tuh ke sana rame. Benar, gitu kan. Jadi selebgram gue ini kan followernya 600.000 nih di Instagram. Nah, jadi ya udah nggak usah diomongin kayak gitu, udah bingung tuh lu udah lawan susah. Jadi wah udahlah, udah jalan aja. Nah, iya udah tinggal kalian kayak gitu, udah tinggal bikin konten aja. Lu mau kontennya positif, mau negatif, mau apapun itu pasti banyak yang nonton ya. Nggak ngaruh, udah pasti ada yang nonton. Udah marketnya, itu yang gue bilang tadi. Sama kayak Deddy Corbuzier gitu. Dia udah basically artis ya kan. Dia mau bikin konten gampang. Gue bikin IG baru. Nih sekarang dia bikin IG baru aja pasti booming. Dia bikin apa booming? That's why iklan pakai dia buat jadi ambasador ceritanya. Berharap brand itu juga naik kayak gitu aja. Yang perlu rajin baca retensi dan gitu-gitu itu semua yang baru-baru, yang bukan seleb, yang apa yang baru mau start. Nah, rajin-rajin deh tuh muterin YouTube Studio, menilai diri sendiri. Ya. Karena tiap YouTube orang itu beda-beda kalau gue saranin. YouTube masak gue, ya retensi dan lain-lain rumus gue berlaku di gue. Diterapin di video jalan-jalan belum tentu berhasil. Diterapin di video tutorial nggak berhasil. Harus beda-beda. Emang kudu rajin-rajin periksa diri, introspeksi gitu ya terus. Dan jangan malu ngakuin video gue kali ini katrok, gue harus bikin yang keren. Jangan malu untuk itu. Jeleknya tuh orang-orang kadang gitu. Komennya harus collab tuh, collab sama lawan jenis. Coba collab masaknya. Enggak yang masak bini gue kok, gue cuma bikin video doang. Enggak yang masak bini gue, bukan gue. Kayak rame. Gue nggak bisa masak kok. Gue nggak bisa masak, by the way. Gue cuma bikinin konten. Nah, gue berdiri sebagai content creator posisinya. Gue nyari juga makanan apa sih yang ngetrend, makanan apa sih yang menarik orang, terus apa sih yang pengen orang lihat. Kayak kemarin lagi puasa, full gue push. Gue seminggu bisa posting 3 kali. Kenapa? Momennya lagi naik. Orang nyari menu bukaan. Gue bikin menu buka, menu sahur, gue sikat. Gue bikinin playlist sendiri. Jam tayang naik dari mana? Dari playlist itu. Jadi pinter-pinter juga baca lapangan gitu. Jalan-jalan, let's say, Bali udah buka lagi nih. Udah lu sikat video jalan-jalan, explore Bali yang orang belum tahu. Bikin sesuatu yang kayak, ini spot-spot di Bali yang orang belum pada samperin. Terus kayak 5 tempat rekomendasi di Bali setelah pandemi, kayak gitu-gitu. Jadi orang pengen tahu nih, karena kan beberapa banyak yang tutup juga, segala macam, kayak info-info. Kayak gitu, itu fungsinya content creator sih. That's why disebut content creator. Lo harus benar-benar create something.
Nggak harus ngikutin orang, ngikutin boleh, tapi rubah dikit. Kayak gitu-gitu sih, Bang. Amati tiru modifikasi. Yes, lu mau bikinnya pakai alat profesional, lu mau bikin cuman pakai handphone, pakai apa? Nggak ada yang tahu siapa yang booming. Yang bisa tahu siapa? Kontennya. Kontennya apa? Lu mau bikin pakai kamera termahal, juga konten lu katro, nggak ada yang nonton. Yang bikin pakai handphone, tapi segmennya nyampe, yang nonton banyak. Gitu aja. Betul itu. Itu setuju gue. Gue udah lihat Iya juga kan? sih Om itu yang kayak gitu-gitu. Iya kan? Lu udah pasti nemuin banyak yang kayak gitu. Jadi udah intinya itu doang. Udah jangan pernah capek sama itu deh yang praktis-praktis. Kayaknya coba dihindarin. hindarin. Yang praktis-praktis. Kalau mau yang gue bilang tadi, boleh sekali-sekali aja, jangan keseringan. Karena takutnya yang kayak tadi diomongin Om Wahyu, let's say lu udah monetize, ya mati. Karena apa? Sebenarnya selama ini pengaruh dari teman-teman doang yang bantuin. Jadi supportnya temen yang tadi gue bilang nonton playlist itu cuman buat sesekali aja buat ngedongkrak. Ngedongkrak apa sih? Retensi keseluruhan video kita. Karena otomatis kalau di playlist kan video 1 sampai habis, pindah ke video 2 sampai habis gitu kan. Itu kan retensi kita naik jadinya. Cuman buat bantuin itu. Dari situ kan begitu retensi naik, YouTube udah mulai lihat, dia share ke orang lain-lain. Yang cuman buat kayak gitu. Jadi bukan untuk pure ngejar jam tayang dari pembantuan si playlist tadi. Kayak gitu. SEO penting lah, SEO penting banget. Yang nggak pakai TubeBuddy gampang. Lu searching aja di kolom YouTube, cari aja. Lihat aja, misalkan cari nih, gue nemu banget tuh Om, pakai TubeBuddy kan tadinya. Terus tiba-tiba main YouTube, sekarang coba aja YouTube nih, searching aja terus. 5 tempat makan enak di Bali. Lu lihat aja tuh. Pasti keluar tuh. Terus lihat video yang nomor 1 sampai nomor 10. View-nya banyak nggak? Kalau view-nya banyak tuh, udah sampai yang jutaan apa segala macam, ini video yang nonton banyak nih. Yang nyari banyak nih berarti, keyword ini. Lalu bisa pakai. Berarti tema itu banyak yang bahas. Tapi kalau udah searching nih, tempat Bali setelah pandemi, pokoknya videonya keluar 10 teratas, yang nonton cuma 1.200 berapa. Ini video kagak ada yang nyari nih keyword ini nih. Lihatnya dari situ aja. Kalau nggak pakai TubeBuddy-an. By the way ya TubeBuddy ada yang free juga sih. Iya, tapi gue setelah beli TubeBuddy antara setengah menyesal dan tidak sebenarnya. Gue nggak nyesel. Gue nggak nyesel. Nggak bukan nyesel gimana ya. Gue ternyata tahu sekarang setelah memakai TubeBuddy, ya itu yang seperti Om Hendra bilang, bisa lu cari di Google Trends sama di YouTube sendiri. Sebenarnya itu doang caranya. Jadi lebih mengerti sih sebenarnya. Tapi ya setengah bedanya, kalau nggak coba nggak paham ya. Bedanya kalau TubeBuddy, dia akan ngasih skor. Skornya keyword ini di YouTube kita tuh bagus nggak sih? Makanya kan ada poor, ada good, ada very good. Itu cuma gitu doang. Kan kalau yang kita pakai manual, mungkin kita cuma lihat, oh ini keyword banyak yang cari. Tapi kita nggak tahu dampaknya buat kita tuh bagus nggak sih? Gitu doang. Om Wahyu jangan buka Xtube Om. Jangan Om. Om Wahyu jangan buka Xtube Om. Jangan Om. Tapi kalau udah download kasih kita ya Om. Udah terjawab kan, Be? Penasaran lo tadi 1.300 yang tercatat 640. Siap. Ya, itu 640 lo yang di public watch hours. Itu benar-benar real time view yang maksudnya real yang dicatat sama YouTube. Orang nontonin video lo sejumlah itu. Tapi yang di sebelah itu masih ngambang. Itu ngambang istilah kata. Nah, itu lo lihat udah berapa lama itu? Apanya? Mingguan ya. Bertahan kayak gitu udah berapa lama? Maksudnya baru semalam kah? Atau emang udah beberapa lama kayak begitu? Oh enggak, gue baru aware dalam sebulan ini ya si Om yang itu. Yang 600 kan? Ya. Yang 600 itu. Maksudnya si selisih yang ke 1.300 itu loh. Karena kalau yang real time pencatatan itu harusnya per 24 jam. Yang contohnya gue itu. Gitu loh. Kalau yang 1.300 itu sih, kalau itu hitungannya gue tulis lifetime, itu udah berapa YouTube gue bikin 10 tahun lalu kali. Udah banyak kan pasti. Gue agak deg-degan sih nih. Karena ini 6 Agustus YouTube gue umurnya setahun. Which is syarat itu kan setahun. Kalau gue nggak tembus, hari besoknya itu langsung reset 0 lagi hitungannya. Tapi di nominal itu tetap. Oh, tetap tapi sama. secara tetap sama. Jadi misalkan gini,
lu terakhir di 3.900 hari ini. Besok YouTube lu umur setahun nih, masih 3.900. Masuk tahun barunya, nominal tetap 3.900. Tapi dia ngitungnya akan tetap dari nol. Untuk jam tayangnya itu. Jam tayangnya itu. Jadi dia nggak akan anggap Itu 3.900 yang sudah berjalan. 4.000 itu dalam setahun harus tetap tercapai ya? Tetap tercapai. Tahun berikutnya Tapi lu sampai 3.800 nih. Hari besoknya belum nyampe lagi. Nol lagi. Gitu terus. Tapi ini hitungannya tetap dari tanggal Januari Februari kan? Januari Desember kan? Enggak, Bukan. lu. Dari pembuatan lu. Lu upload pertama. Sorry, lu upload pertama. Oh, video upload pertama itu tanggal dihitung. Oh, itu tanggal lahir. Itu. Ya, Yes. Lahir YouTube gua lah jam istilahnya itu. Yes. Nah, gue itu 6 Agustus. Nah, which is bulannya gue masih ada Juni, Juli. PR juga ini berarti. 2 bulan ini. Enggak, kayaknya emang pertama itu sempat di berapa waktu itu? Gue udah lama sih, 2 bulan 3 bulan lalu. Apa udah keriset ya? Pasti keriset, Be. Pasti keriset. Makanya gue bilang. Baru nggak Om, lu Om ngomong gini Om. Nih kayak gini. Tadi kan lu lihat punya gue 3.700 something untuk pencatatan real time. Besok kan udah pencatatan tuh. Let's say lah, gue ngomong jelek, amit-amit jangan sampai. Tanggal 5 Agustus 3.990, which is kurang 10 jam tayang nih. Masuklah tanggal 7 Agustus, udah keriset dong, udah, gua ngitung nol lagi. Perjalanan ke 6 Agustus tahun depan 4.000 jam tayang lagi. Jadi yang udah gua usahain 3.990 ini sia-sia. Itu makanya gue deg-degan juga sih. Tahu deh, tapi harusnya nanti pas kayak gitu kan udah tinggal, tolong bantu push, ayo kita push rame-rame. Kayaknya itu gue agak deg-degan sih. Gitu. Gue agak deg-degannya itu sih. Ini kan tapi kalau dihitung itu tinggal dari itu tembus lah sih Om. Gue rutin ini Om, gue lihat 30 jam tayang per hari. 30 jam. Gue daripada lu ngeliat YouTube Studio, temen gue sih jualan satu alat, dia bisa ngeliat nggak usah di itu Om. Om Wahyu jualan harganya berapa ya Om? 10% nggak Om? Apaan? Jualan apaan lo? Lu lihat di layarnya Om Wahyu, di sebelah kanan ada running text. Mana? Om Wahyu mana nih? Dekat lampunya. Itu ada running text. Daripada mata lu rusak, lu mau beli begituan, dia langsung running. Gue bacain gituan mulu sih, tapi ya sometimes doang. Tapi kebetulan gue suka matematika, biasanya gue suka ngitung. Nah, lu sekarang nggak usah nonton YouTube lagi, daripada istri komplain nonton lu pajang di ruang tamu, lu pasti kelihatan. Oh, gue udah segini. Gila. Dia apa real time counting apa gimana? Yo, real time counting pakai WiFi. Gue ada versi kecilnya, cuman gue punya dia karena dibuatnya USB ya. Bini gue selalu pakai tuh, gue punya power bank, gue juga nggak bisa gue setel tablet juga. Itu apps atau Itu? hardware? Oh kan, 10% Om, dia making. Om Wahyu canggih banget, dia yang bikin. Yes. Iya. Serius loh? Ini orang canggih nih. Makanya dia hebat banget coy. Yoi, backgroundnya apa sih nih? Electrical nih. Apa software engineer atau apa nih? LED itu bukan. Om Wahyu mana? Om Wahyu mana sih? Nah kan nongol diam-diam. Lu bikin apa sih Om? Gue curiga nih. Kalau gue orang nggak bisa bikin, gue cuma promo aja. Oh itu yang jam itu tuh, yang jam jalan itu di belakang tuh. Iya. Ini. Itu kayak speaker kan sekarang juga udah banyak tuh speaker yang jalan kayak gitu tuh, LED gitu. Ya. Nah itu dia ngebacanya dari mana tuh? WiFi. Pakai ada WiFi, ada API-nya sih ada. Ada apa ya? Ada programnya lah. Bisa. Lu jatuhnya masukin software kan Om? Ya. Make sense. Logikanya masuk sih. Which is dia hitungannya ngebukain YouTube Studio lu, tapi tampilannya langsung di situnya. Yes. Yang ditampilin yang real count-nya ya Om ya? Canggih jadi juga. Nggak selalu mesti buka HP, buka komputer gitu. Gue bukanya jarang-jarang juga sih. Gue nggak nongkrongin tiap waktu juga sih. Kayak gitu sih lucu juga Om buat pajangan di kamar Om. Iya.
Coba tolong Lucu. dibisikin dulu di grup lah, Om. Tapi balik lagi, ada yang jadinya lucu, ada yang jadinya makin depresi. Iya. Men, nggak kekejar-kejar, men, ya kan? Lompat yang ada bunuh diri, ya kan? Jangan, hati-hati juga yang kayak gitu. Kalau bisa loncatnya ke ranjang aja, jangan keluar ranjang. Yang ditakutin Pagi-pagi itu bangun, sih. ini kok angkanya sama, nggak ganti-ganti. Iya. Seminggu, Ya kan? 2 minggu, Malah sedih sebulan. tuh, stres Nggak ada itu. perubahan. Kalau yang angkanya naik terus sih seneng ya kan, pas lihat pede aja gitu kan tuh, tiap hari gue nambah 1.000 orang nonton. Gue per hari itu sekarang hampir 1.400, 1.500 yang nonton. Makanya bisa sampai 30 jam tayang Duh, per Om, hari. gue sedih banget lah nih, Om. Kenapa? Nggak naik-naik. Kan gue udah bilang, moving aja, main kontennya mulai ngulik aja. 10 cewek tercantik cosplayer dunia, 5 cowok terhot cosplayer Indonesia. Itu laku tuh kayaknya. Iya, Ya, bikin kayak gitu lah. Tuh bikin kalau konten-konten iya gitu. kalau emang nggak merugikan lu, kenapa enggak sih Om, bikin aja, why not? Menurut gue. Iya. Hati nurani dan otak dan konak gue kayak kurang gitu. Walaupun iman gue kuat, imron gue kurang, Om. Oh ya sudah, balik lagi kan itu pilihan, benar. Itu normal, Om. Gue pengen nambahin sih di channel gue kayaknya. Gue mau bikin satu playlist sendiri baru, nge-review alat-alat dapur. Kan dari kemarin udah masak mulu nih, beberapa orang udah ngerikuk masakannya, mereka sudah membuktikan. Gue mau bikin nge-review alat-alat dapurnya sendiri. Review ini, Om, Ekpan. Gue baru beli tuh setelah 5 tahun berkutit, akhirnya gue beli juga. Dan hari ini gue bikinin istri gue telur gulung versi Jepang. Hah? Oh. Ekpan. Jadi dia Oh iya, tahu. Yes. Dia, gue setelah 5 tahun gue bikin dan gue tadi buat. Ya, jadi kayak pengen gue rutinin schedule-nya, kayak misalkan Selasa gue upload resep, nanti Jumat uploadnya tutorial alat. Dan alatnya ini yang dipakai juga kan buat masak si menu itu. Harusnya sih nyambung gitu. Dan ini nih yang dimaksud nggak perlu bikin channel baru yang kayak gini, karena masih satu masih dapur lah ya. Masih satu tema gitu. Sama kayak nanti tiba-tiba mau nge-review makanan, which is kan masih F&B putarannya. Beda tiba-tiba di channel itu gue nge-review komputer. Itu baru nggak nyambung. Atau gue nge-review jamnya Om Ayu gitu di situ, itu baru nggak nyambung tuh. Nggak ada hubungannya sama makanan. Om nanya, kalau misalnya kita sehari nambah berapa jam waktu tonton, lihatnya di mana ya, Om? Itu. Ada, cuman nggak tahu jumlah orangnya berapa gitu. Yang enak sih yang tadi, Om, yang di handphone sih, yang di handphone, yang di komputer. Oh, oke. Kalau di HP, kalau yang di HP ini cuma naik-naik kan adanya real time views-nya yang langsung nomor paling atas tuh. Kalau lu ke analitik overview itu kan yang ini nih, yang paling ini nih. Itu kan 48 jam. Itu kalau yang lu klik, yang lu gue bilang tadi bisa diganti ke, nah ini bisa diganti nih, Om. Oh, jadi sehari kayak misalnya gini, sehari 2.800 berarti gitu, Om. Bentar ya. Sorry, gue hilang ya. Kalau 48 jam dia nggak ada seharian sih, lebih ke, kan dia angkanya gue bilang pencatatannya dia kan beda zona waktu tuh, makanya dia selalu taruh 48 jam. Oh, gue 7 hari terakhir minus 88, minus 12%, lebih turun lagi. Gila gue. Nah, berarti dari minggu sebelumnya, Om, lu minus. Cara bacanya gitu. Oh. Jadi berarti di minggu itu performa lu turun. Oh iya. Nah, gue pikir lebaran naik, turun semua ya. Emang pasti turun, gue juga turun, Om. Gue juga turun pas lebaran. Nah, makanya fungsinya ada YouTube Studio tuh biar kita mantau kayak per minggu, per bulan, kita tuh lihat performa kita gimana sih, naik nggak, performa kita turun nggak. Beda ya kalau seleb, gue nggak ngomongin seleb. Kalau seleb gak usah lihat gituan, bodo amat. Ngaruh tuh. Ada temen, bukan temen ya, anak Pak RT gue, dia tadi YouTuber. Entah gimana ceritanya, dia kan pramugari ya. Oh, belum apa-apa. YouTuber, cuy. Itu komplek YouTuber jangan. Pertama-tama gue nggak ngerti kenapa dia jadi YouTube tiba-tiba, kan dari dapat puluhan juta tiba-tiba bikin YouTube. Terus panggil tim produksi lagi, ada 4 orang buat nge-YouTubein dia. Sadis. Terus naik belum apa-apa, cuman 6 bulan nggak nyampe 20.000 subscriber gitu. Oh gila, makin lama. Sekarang jadi politisi. Gue udah bingung dah tuh.
Gila Buat itu. branding berarti. Dia buat branding mungkin Om awalnya. Karena ketika lu jadi politisi pun duit lu nggak bisa cuma ngomongin duit. Lu harus sedikit punya pasar, udah punya market. Kalau lu naikin di YouTube dulu nih, lu udah punya masa nih. Ketika lu nyalonin gitu atau politisi gitu, enak. Selain lu udah punya duit kampanye, ya lu udah punya masa yang kenal lu. Iya. Gitu. Masuk net TV sekarang dia, tapi jam 2 pagi. Nah, itu jadinya batu loncatannya di situ. Sorry, jam 2 pagi itu acara apa ya? Nolongin orang gila. Bingung gak lu? Ya itu clickbait-nya di situ. Itu clickbait-nya. Iya. Itu clickbait-nya. Tapi ada yang nonton. Indonesia itu ya itu clickbait-nya gitu. Indonesia itu yang kadang lu nggak. Nah, ada satu temen gue bilang, kita tuh nggak pernah bisa nebak apa yang bakal viral. Jujur ya, udang saus padang gue itu adalah menu yang tadinya gue paling hopeless, paling gue bilang ya lagi nih orang tinggal ke seafood bodo amat kali. Tahu nggak? Yang nyumbang jam tayang tertinggi di video gue adalah udang saus padang. Lu nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Cosplayer seksi yang bikin salvo. Ya kan? Lo nggak pernah tahu. Padahal kalau lo ngerasa secara edukasi, konten lo yang lain, wah ini harusnya naik nih, mengedukasi, orang mau belajar gitu kan. Taunya yang cosplayer malah naik. Nah yang kayak gitu tuh. Lo nggak pernah tahu. That's why ya udah jangan pernah capek bikin konten. Gas aja. Kira-kira apa yang bagus bikin. Itu aja sih. Iya. Nama apa nih Ya Om kan? Alizon? Om Alizon nanya tuh, namanya apa? Nama apa Om? Alat yang itu tuh, alatnya si Yang Om tadi Om Wahyu. Wahyu punya. Om Wahyu sorry. rahasia banget nih dari tadi. Diam-diam doang nih. Dia belum nentuin harganya. Gue sih mesti ngomong dulu 10%. Dia lagi seru apa sih dari tadi? Gue penasaran. Udah di review belum itu? Itunya lampunya apa? Yang itu Om Wahyu itu review dong. Kalau di Topet dia jual tokonya Relic kok. Gue cari. Pernah lihat. Namanya YouTube Counter. Di Sebenarnya sih Tokped kalau ada bikin, tuh. Dari jual belum? ada beberapa. Ada yang bikin beberapa. Oh, gue kira yang punya lo. Punyaku ada sih, tapi bukan yang versi ini, versi yang versi gue punya. kecil. Versi gue di mana? Oh iya loh. Mana ya YouTube Counter? Oh ada Iya, lah. ada. Capek ceng. Lu beli punya Wahyu aja lebih murah. Nih sampai cengan rata-rata. Om Wahyu punya mana Om Wahyu? Aku masih posting masih baru yang ini sih, yang display kecil sih, yang display gede belum dibanyakin. Display kecil Jangan ya. gede-gede Om, yang kecil aja Om. Kalau yang gede makin stres Om. Makin yang gede makin stres bener kelihatan angkanya. Waduh bener nggak naik. Mana yang kecil kan malas ngeliatnya tuh. Kalau yang kecil kayak pager, mana ya di atas di kamar gue. Om Wahyu nggak ada. Masih megang pager. Udah di sebelah. Orang tua banget ya bahasnya pager ya kan, lawas banget tuh. Wah, maaf ya. Iya tapi gue ngalamin sih, gue juga tahu pager. Hubungin Papa Sensei ya, kirimnya 2 kali gitu. Nah, gue kemarin bantu dia, terus dikasih gue gratis, lumayan. Dan itu berguna sih sebenarnya. Lo mau gue bantu apa? Biar gue dikasih gratis. Bantu pindahan, udah selesai. Ya, apa kayak yang lain gue bantuin deh, please. Kayak gitu langsung. Ayo, gue bantuin. Lu musik juga Om ya, itu ada sound buat monitoring tuh, tahu gue. Beliau main bass, deng. Enggak. Oh gitu. Main gitar. Lu apa aja dikerjain kayaknya nih. Kemarin dia bikin grup YouTube video tentang pentatonic, ternyata katanya malah naik banget gitu. Pentatonic maksudnya pakai tangan, ada sensor itu, bisa nyanyi gitu. Ternyata grupnya yang nonton kayak banyak. Tapi belum gue bikin posting yang panjangnya sih, kalau itu nanti di yang 3D printing. Agak rumit soalnya. Yang masih yang view-nya gede sekarang yang ini, yang jam tangan sih Bang. Jam tangan. Lu per video rata-rata berapa menit Om durasi? Kalau yang jam tangan sih paling 5 menitan lah. Tapi kalau yang di 3D printing tutorial bisa 6 sampai 10-an. Tergantung konten sih. Itu tadi yang jam tangan yang lu share yang 970 jam tayang itu ya? Oh iya, itu yang jam tangan. Tapi view-nya ada yang udah sampai puluhan ribu dong kayaknya. 10.000 ada yang gitu ya?
10.000 sih belum sih. 5.000-an hampir. 4.900 Tapi ada. rata-rata, maksudnya rata-rata gitu atau cuma 1-2 video yang gitu? Pasti rata-rata kan? Ya bawahnya dikit 3.000-an. Nah, ya maksudnya udah pasti satu video lu ribuan angkanya. Nah, itu dikali aja ke 5 menit. Matematikanya kayak gitu aja udah. Wajar, kalau udah 977 wajar. Dan gitu-gitu, apalagi orang nontonin. Coba lu lihat retensinya, gue pengen tahu. Nah, retensinya jelek, 26. Kalau kayak yang 5.000? Iya, yang tadi, yang 5.000 tuh 26% doang masih. Yang lain-lain? Yang lain, bentar ya, yang mau di. Nah, itu kan yang keluar tuh, Om. Di continue segmen, intro gitu. Nah, dipelajarin dari situ aja, Om. Nanti dari situ gaya ngedit lu dirombaknya ngikutin itu. Bentar. Yang lain, iya sih, macam-macam sih, Mas. Ada yang 30-an, ada yang hampir 40-an. Nah, coba lihat yang 40 tuh, Om. Lu lihatnya gitu, jadi cari yang paling tinggi. Dari situ kan berarti kelihatan tuh orang lebih betah nonton yang itu. Cara baca retensi itu kayak gitu, dari kita punya video. Kalau yang 20, 30 kan berarti nggak terlalu tertarik nih, tapi 40, syukur-syukur ada yang 50 misalkan. Nah, lihat itu. Terus langsung lihat tuh, di situ kan ada, pasti ada continue segmennya, ada apanya. Nah, lu lihat yang continue segmen, apa sih yang bikin orang tertarik, yang bikin orang stay itu di situ. Oh, bagian ini, misalkan, lu itu ngapain sih jam tangan, Om? Sorry, service atau nge-review atau apa? Review sama utak-atik. Review sama utak-atik. Nah, misalkan, taunya di continue segmennya, bagian langsung utak-atiknya sama reviewnya. Tapi perkenalannya dia skip di deep. Ya udah, coba aja mix videonya. Langsung di awal lu tembak langsung pakai review sama utak-atik. Tapi lu sempilin perkenalan sedikit atau perkenalan-perkenalannya disempil-sempilin di situ. Jadi biar orang nggak ada kesempatan buat nge-deep atau buat nge-skip video itu. Jadi retensinya lebih panjang lagi. Kalau pakai timestamp ngaruh nggak sih? Timestamp. Timestamp. Kalau video lu panjang lebih baik pakai timestamp. Tadi kan misalnya ada deep, ada apa gitu kan? Oh, agree. Yang 000 gitu. Ngerti. Maksud gue gini. Tapi itu kan timestamp sebenarnya emang agak jelek sih menurut gue. Enggak, sebenarnya bantuin orang, Om. Itu bagus sih. Jadi gini, dia nggak mau ngerubah gaya video dia. Misalkan gini, dia tetap dari awal tuh nyapa. Habis itu perkenalan dia mau nge-review apa. Habis itu dia ngasih tahu history barang ini. Habis itu baru dia mulai masuk ke pembahasan. Habis itu ada komparasi. Habis komparasi dia ada harness review pemakaian. Misalkan, gue lagi ngomongin review alat ya. In total durasinya 25 menit. Lama banget dong. Dia mau kasih bantuan orang-orang untuk nge-skip sesuai dengan topik-topiknya. Perkenalan 00 sampai sekian. Habis itu masuk ke sejarah barang ini dikasih misalkan menit kedua, terus apa yang kayak gitu kan maksud lo. Nah, yang gini itu akan sangat membantu ketika lo sudah punya masa, menurut gua. Karena dia udah nggak bingungin jam tayang, Om. Dia orang waktu buka, dia langsung mau lihat komparasi. Masuk ke detik, misalkan video lu 25 menit. Komparasi lu di detik ke 23 menit. Oh, dia nggak problem. Orang langsung lompat ke detik ke 23 menit, which is mereka cuma nonton 2 menit dong, sampai ke 25. Dia nggak peduli. Kenapa? Gue udah punya jam tayang. Yang kalau yang nggak punya jam tayang, sebisa mungkin 25 menit ini orang nonton. Tapi yang nggak ada salahnya juga kalau lo mau pakai, no problem menurut gue. Cuman kalau di gue sayang. Kenapa nggak kita baca aja retensi kita gimana yang bagusnya, kita bikinlah video kita sesuai dengan retensi itu. Kita bikin orang stay di video kita selama mungkin. Kenapa? Kita pengenin jam tayang. Begitu udah punya jam tayang, orang juga udah lihat, udah suka, subscribe, mereka udah nontonin kita mulu, langganan. Udah deh, terserah habis itu lo mau bikin video apa kek, terserah. Lo mau pakein timestamp, mau apain, whatever. Kau udah punya masa. Istilah kata gitu aja. Gue sekarang gue kasih timestamp, bagian cuman gorengnya doang. Buat apa? Rugi gue. Biarin aja, justru malah gue sempilin kalau bisa gorengnya gue jadiin misteri. Jadi orang nyari nih, nungguin, mau nggak mau ngikutin nih sampai dia dapat ke bagian goreng. Kan gitu. Makanya kan kadang ada orang yang suka gini, kalau yang baru-baru mau monetize atau apa, mau ngejar jam tayang atau apa, gue bakalan ada giveaway.
Tapi kalian harus ikutin video ini dari awal sampai akhir. Nanti pertanyaannya akan gue kasih di akhir dan jawabannya ada di antara itu. Otomatis orang bingung dong. Dia kalau skip, dia nggak tahu jawabannya. Dia oke lah tahu pertanyaannya di akhir. Akhirnya dia dapetin apa? Jam tayang 20 menit tadi. Kayak gitu kan. Triki-trikiannya kayak gitu loh. Tadi, sorry, gua Om Wahyu Darsito yang bisa jelasin tuh, lebih enak. Om Jono tadi gue baru denger suaranya tuh. Om Jono, gimana kabarnya? Kabar? Ya, gue mau nanya soal subtitles juga nih sama Hendra. Waduh. Subtitle kalau gue bikin manual. Kalau pakai subtitles itu membantu kan ya? Membantu Om. Gue beberapa sih kemarin nyobain resep-resep yang memang makanannya kebetulan makanan western atau apa gitu, gue kasih subtitle kan. Pasti lihat dari studionya, ternyata banyak tuh dari US, dari Malaysia, dari mana banyak yang nonton dan mereka pakai subtitle. Membantu banget. Karena begitu kita pakai subtitle kan description kita, title kita, segala macam kan juga udah pakai bahasa Inggris tuh, which is itu pasti kecari sama orang. Kayak sekarang nih, gue bikin udang saus Padang. Nggak mungkin orang di US bisa dapetin udang saus Padang. Nah, kecuali udah pakai bahasa Inggris, mungkin baru dia nemuin itu. Gitu. Jadi, balik lagi sih, kita mau ngasih market kita itu kemana. Kalau emang video itu, lebih bagus sih emang internasional kali ya. Maksudnya semua orang bisa tahu, nggak mati di Indonesia doang gitu. Tapi kalau mau auto-translate, gimana tuh? Gue nggak pernah cobain auto-translate. Kalau jujur, saya udah coba pakai auto. Saya sih nggak pernah bikin, saya pakai auto translate. Saya cobain. Memang ada sedikit benernya, bukan banyak benernya. Ada sedikit benernya. Dia ada beberapa video yang kalau kita ngomong panjang, Om pencet sisi, nanti dia akan keluar sendiri tuh. Tapi dia translate oleh Google. Kadang-kadang ada beberapa kata yang salah, tapi cukup bisa dimengerti dengan teknologi yang baru, terutama dalam waktu 3-4 bulan ini. Cuman ya nggak sempurna. Paling sempurna itu Om mesti bikin teks bahasa Inggris, di-translate sendiri, nanti dia baru translatein ke bahasa-bahasa yang lain. Kalau enggak, jadi Om kalau misalnya mau gampang, waktu itu Om Wahyu udah ajarin, jadi Om pakai HP, Om pakai sound recorder, Om puter di sini, jadi speech to text kalau tahu, di Samsung ada speech to text, jadi dia nanti akan bikin sendiri. Nanti Om, setelah Om ngomongin apa, nanti Om ketikin, Om perbaikin, nanti Om submit lagi ke YT, nanti dia baru betulin lagi semua. Ada juga cara kayak gitu. Kalau nggak salah Om Wahyu ada linknya yang ngejelasin itu. Gila, Samsung keren banget tuh Om ya. Bisa gitu ya. Lu promo Samsung tuh ya. iPhone 12 Om. iPhone 7 juga enggak. Ngeri ya. Wah ini di iPhone nggak ada lagi itu. Apa tadi namanya? Aduh, ngeri itu bisa gitu. Ucapan to text. Sadis. Ngeri. Semua Android yang ada sih. Dan ini bisa bahasa Jepang juga, bahasa Jepang bisa, bahasa apa, tergantung language yang kita pakai tuh bisa semua bahasa. Ya. Kita Google Translate. Google Translate jeleknya masalahnya kita mesti ngetik Om. Saya jujur aja saya bukan tangan saya jempol semua, jadi kalau ngetik kadang-kadang agak belibet Om. Jadi mendingan saya pakai ini, nanti baru saya betulin. Lu pakai sarung tinju aja Om ngetik Om. Jadi bukan soal Google Translate-nya Om, tapi pertanyaan saya lebih baik pakai bahasa Inggris yang baku, soalnya dia nanti translate-nya akan lebih mudah. Karena di Google Translate kalau kita bahasa terlalu banyak bahasa slang, dia translate-nya juga makin akan bingung. Karena mesti diingat bahwa Google Translate belum sempurna, tapi akan. Banyak salah juga emang. Dia kan kadang ya baku lah, emang benar-benar kayak kamus doang aja. Jadi kayak bahasa lampau yang akan datang kayak gitu-gitu kadang juga dia agak-agak salah. Ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, gua akan close karena kita udah kemalaman. Kenapa? Karena nanti orang bosen ngeliat kita. Ada pertanyaan lagi? 2 pertanyaan terakhir. Itu apa aplikasinya namanya apa tuh, Dik? Aplikasi apa ya? Yang barusan buat speech to text. Sound recorder Om. Om pakai apa HP-nya? Kalau iPhone tanya yang iPhone. iPhone mesti lebih canggih banget.
Kalau di nggak tahu gue, nggak ada. Jangan ngomong nggak ada. Di Android perekam suara. Kalau nggak, Perekam suara. ya di aplikasi juga ada banyak. Gue juga dulu cara curang gue bikin buku. Jadi gue cari buku yang audio di internet, gue rekam aja pakai itu, ntar dia nulis sendiri gitu kan. Dia nulis sendiri, tinggal gue translate aja ke bahasa Indonesia, gue bikinin teks baru, gue edit menurut gue bikinin gambar jadi buku. Jadi banyak cara menuju Perekam suara ya. Tapi perlu duit juga ini. Semua perlu uang. Apalagi ada pertanyaan? Om Wisnu Jati. Nah, Om Wisnu Jati masuk di Telegram, kalau mau gabung dengan di WA Group, silakan. Tujuannya kita bukan support, tapi kalau misalnya kamu sering mampir, aku akan mampir juga. Jadi ya balas-balesan, tapi gue rasa itu membantu banget daripada cuma nyampah, terus nggak ngeliat, itu sayang banget menurut gue. Kita bicara komunitas. Gue harap dengan pembicaraan kita kayak gini, makin banyak komunitas kita bisa maju bersama, terutama ya. Gue ngasih ilmu sepengetahuan gue doang ya. Apa-apa, justru gue seneng banget. Kadang-kadang gue ada yang nggak sesuai dengan Om Hendra karena niche kita masing-masing beda. Itu mesti diakui. Yeah. Kayak gue yang gue lakukan gitu kan dari gue. Tuh, tapi intinya ada yang berguna. Kalau Om mau bikin sesuatu yang bener-bener ngejar duit dari sini, nah ikutin saran Om Hendra. Itu bener, gue udah coba sendiri di Papa YouTuber. Cuman kalau di Papa Sensei, doesn't work. Itu pasti. Satu pesan gue sih kalau buat starting YouTube. Ini dari kemarin-kemarin juga yang pada mau bikin YouTube sama gue cuma bilang, ada beberapa tawaran Om, tapi dari kayak gini gue banyak yang mau bikin YouTube sama gue. Cuman gue bilang gini, bentar, kalau mikirnya bikin YouTube langsung bisa ngasilin duit, terus kayak bisa cepat monetize dan lain-lain, tolong buang dulu pikiran itu. Stepnya panjang. Nggak langsung bisa viral, nggak bisa langsung bisa banyak yang kenal. Harus tahu kalau memang punya niatan mau ngasih review barang. Ceritanya dia misalkan gue expert di bagian teknologi. Oke, lu mau ngasih review tentang komputer dan lain-lain. Ya sudah, coba belajar emang tulus kasih ilmu tentang komputer. Sambil dijalanin. Tapi kalau udah niatnya, gue mau cari duit nih dari teknologi komputer gue, ilmu gue nih, fokus main YouTube nih, kayaknya enak jadi YouTuber, gue males kerja kantoran lagi. Gue berani jamin, pasti 2-3 bulan YouTube-nya nggak naik, nggak ada viewer, nggak ada jam tayang kekejar, pasti udah depresi, udah stres. Ya lihat aja prosesnya, gue juga bikin yang video masak ini, lihat, 2 bulan lagi, mau setahun umurnya. Udah monetize belum? Belum. Gue udah upload lebih dari 70 video, masak terus. Keluar kos juga nggak keluar kos, ribet syuting segala macam. Perjalanannya udah 10 bulan, udah ada hasilnya belum? Belum. Tapi karena memang gue niatnya mau berbagi resep buat yang baru-baru pada nikah, yang emang mau belajar masak, kemarin bisa bermanfaat buat yang mau buka dan sahur, dapat menu-menu praktis. Ya sudah, gue jalanin dengan fun. Dan ketika ada yang ngasih komen kayak, wah dimasaknya enak nih, bener resepnya bagus, ini itu jadi poin yang penting gitu, kayak ini dia nih achievement-nya, goals-nya dapat, bukan sekedar ngejar duit tadi. Akhirnya apa ya, udah enjoy aja jalanin gitu. Dan kalau lu juga gitu Om, lu mau fokus kasih tentang pembelajaran bahasa Jepang, menurut gua ya udah just go, tulus aja emang sharing, gak usah capek, gak usah dibawa stres, ya bikin aja. Masalah nanti ujung-ujungnya booming atau enggak ya sudah, yang penting goals awal lu itu. Tapi kalau udah goalsnya duit, percaya sama gue, YouTube bukan tempatnya. Betul, buka prostitusi lebih cepat. Yes, YouTube bukan tempatnya gitu. Jadi jangan keburu lihat rumput tetangga mulu, lihat apa rumputnya sih YouTuber apa segala macam. Mereka ketika nyampe poinnya mereka itu juga mereka effort banget, udah pasti. Nah kita kan ngelihatnya cuman ketika dia udah tenar aja, wah udah enak banget, dia udah endorse ini, akhirnya apa? Nafsu, itu kan balik lagi. Nafsu, kita lihat, wah pengen kayak gitu, akhirnya kita ngoyo, begitu ngoyo, ya itu dia, 3 bulan, 4 bulan nggak berhasil, akhirnya itu sampai menghalalkan segala cara, macam-macam, dan lain-lain, ujung-ujungnya apa? Bisa jadi ke-ban. Kalau masih kayak jam tayang nggak kehitung, menurut gue masih syukur tuh. Kalau ke-ban lebih gawat, lu bikin lagi dari awal.
Iya loh. Kemarin gue ke band yang YouTube gue yang kan? Lu sedih kan lo? Sedih kan lo? Bukannya soal sedih sih. Gue langsung ilfeel, langsung gue nggak mau buat lagi. Ya itu kan masuknya udah karakter sedih. Om lu kecewa artinya kan. Nah, maksud gue kalau yang hal-hal yang segala cara, terus akhirnya udah sampai ketemu level yang kayak gitu, kan malah merugikan, gitu loh. Jadi ya sudah, kalau memang yang mau jadi YouTuber, ini yang suka dilupain sih menurut gue konsep ini. Ya udah, tulus aja. Yang mau jadi vlogger, ceritain tentang kesehariannya, ya udah, anggap aja lu jadi presenter menceritakan kehidupan lu, ngomong aja. Nggak pernah ada yang bisa tahu kapan itu viral atau konten apa yang lu bikin viral, jalanin aja. Nggak pernah tahu kan siapa yang terhibur lihat itu. Oh, taunya personality lu bagus, orang lihat lu seru jalan-jalan, guys, gue di sini begini. Ya, taunya monetize. Enak nggak ngejalannya? Enak. Tapi kalau dibawa stres, gila, gue udah nge-vlog mulu, apa gini, capek. Sampai sendiri, sakit hati. Itu sih paling penting menurut gue. Jadi udah, tolong kesampingkan pemikiran-pemikiran cepat mau dapet duit, apa, dan lain-lain. Kenyataannya udah deh, satu hal. Ads itu nggak segede yang dipikirkan. Tahu nggak hitungannya? Kalau iklan itu di-skip, let's say, gue ngomongin nominal nih, rupiah sekarang sedikit. Total iklan dapat yang 30 detik. Yang iklan 30 detik biasanya yang bisa di-skip. Kalau yang nggak bisa di-skip itu iklan yang 5, 10 detik, 15 detik. 30 detik bisa skip ads di detik ke-5. Kalau dia ditonton 30 detik iklannya, dia dapat let's say 1.000 perak. Tapi kalau di-skip, dia cuma dapat 50 perak. Nah, rata-rata orang nonton iklan nggak? Di-skip. Skip. Nah, lu kebayang nggak? Yang nonton iklan itu, yang nonton video lu 100. Semuanya nge-skip. 100 kali 50 perak. Ya udah, dihitung baru berapa duitnya. Ya kan? Kayak gitu. Itu pun ada lagi perhitungannya dia. Dia ada lagi tuh ngelihat yang nonton beneran bukan. Yang bukan tuh masuk lagi hitungan, nggak masuk hitungan ads. Jadi kayak nggak valid tuh nominal angkanya. Nah ini gue ngomongin contoh yang gedenya 50 perak. Tapi bisa jadi nggak sampai kayak gitu. Bisa ada yang cuma dihitungnya 25 perak, 10 perak. Jadi gede nggak ads? Nggak gede. Jadi kalau yang lu bilang tadi di grup tuh ada yang berapa? Haji bulannya 300.000, nggak kaget gue. Bener banget. Makanya banyak yang akhirnya dikumpulin dulu. Nanti udah berapa bulan, akhirnya baru misalkan 3 juta atau berapa baru. Tapi itu berarti apa? YouTube dia juga nggak berkembang. Makanya nominalnya cuma segitu-segitu aja. Nggak ada video yang view-nya sampai gila, sampai banyak. Yang bikin akhirnya, ya sebenarnya kalau kita mau hitung kan 25 perak. Tapi kalau yang nonton sampai 100.000, kan juga jadinya gede. Tapi kalau yang nonton cuma 1.000 kayak 25 perak, ya udah kan. Gitu. Jadi ya pengaruh sih tetap. Jadi meskipun udah mau, jangan lupa udah monetize pun konten apa yang dibikin tetap pengaruh. Sekarang jeleknya orang bingungnya kan apa? Taunya cari duit dari YouTube, ngejar monetize, 4.000 jam tayang 1.000, dikejar ini ngoyo. Bentar, lu udah nyampe sini yang kayak dia Om Ayu bilang, emang udah finish perjalanan lu? Belum. Begitu lu udah monetize, lu punya PR. Lu ngasilin pundi-pundi duitnya ini dengan apa? Konten lu masih gitu-gitu aja. Gak ada yang nonton, ya udah tiap bulan paling 100.000, 50.000, akhirnya kecewa lagi nggak kedua kali? Kecewa lagi Om kedua kali. Jadi kayak udah nggak bisa jadi main job menurut gue pribadi ya. Kecuali udah sampai tenar banget, udah sampai selevel Atta Halilintar or whatever itu, ya lu tinggalin kerjaan utama lu yang dulu, sekarang pure jadi YouTuber, lain cerita. Tapi kalau sambil ngerangkak begini mah udah dijalanin aja. Dan tulus aja lah apa yang mau dibikin, saran gue. Ingat lagunya, Tulus. Ya. Jangan fulus. Oke. Yoi, bener. Jangan fulus mulu gitu. Tulus aja gitu. Kasih aja. Gue yakin kok lu ngasih ilmu bermanfaat buat orang, orang suka nih. Lu nggak usah nyuruh dia share. Di-share tuh video lu. Om Ayu bikin tentang jam nih, ilmunya menarik nih. Dia punya teman-teman 10 suka sama jam yang ini. Dia pasti forward via WA. Lu nonton deh ini, keren. Gue juga gitu soalnya. Gue mau tahu tentang apa nih. Begitu menurut gue keren. Teman-teman gue yang suka tentang itu gue share otomatis tanpa orang ini bilang, share dong video gue. Ke balik ke rumus awal, kontennya apa? Ya, itu dia. Tapi konten lu katro, bawainnya katro. Jadi gue ngomong fair-fairan aja ya. Konten lu katro, bawainnya katro. Terus lu berharap orang nge-share. Nggak bisa.
Etienne orang buka, lihat Katro nih cabut, buka, Katro nih cabut, buka Katro nih cabut, retensi lu 10%. YouTube suggest gak? Kagak. Oke, gue ngomong apa adanya ya, gue ngomongin Hannes review. Gak apa-apa, itu justru memang kita harus tahu bahwa itu kan ada jalan, cuman menujunya gimana, itu kan kita nggak bahas. Oke, boleh semua buka kamera, kalau bisa kita mau dada-dada. Jangan takut muka gue, gue nggak bakalan ngatep rumah lu, kue lebaran juga mau kirim nggak apa-apa. Ya, thank you banget for all. Kalau misalnya ada apa-apa, info-info gabung ke grup, WA grup, Telegram, Facebook, posting. Itu media sosial terbaik menurut gue saat ini. Oke, thank you banget. See you. Thank you semuanya. Thank you. Ada salah ya guys. Sama-sama.